Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Akang Teteh, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kembali membuka layarnya ya. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan kebersamaan ya. Mudah-mudahan ini sudah pada saat maghrib kan ya. Mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Kang Teteh yang sudah bergabung di ruang Zoom. Sambil kita menantikan juga ya teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain untuk bergabung. Mungkin masih ada yang melaksanakan ibadah sholat maghribnya. Boleh dong ditulis dulu di kolom komentar. Nah, di chat ya, di chatnya ini Alhamdulillahirrahmanirrahim udah mulai banyak yang menyapa. Sebelum kita betul-betul mulai ya, pingin tahu terlebih dahulu ini ya, Alhamdulillah kalau teman-teman di sini dalam kondisi yang baik dan semangat insya Allah ya. Boleh disampaikan juga dari mana aja nih kira-kira asalnya, ditulis di kolom komentar. Atau biar nanti tunjukkan semangatnya, boleh sambil dikasih reaction-reaction juga ya, nanti selama pematerian. Dan Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, izin mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syifa Khairunisa, insya Allah di sini akan memandu teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir di kesempatan malam hari ini, Ayah Bunda yang Alhamdulillah diberikan kesempatan waktu luang untuk bisa sama-sama menyimak ya, sama-sama bisa menghadirkan ikhtiar terbaik, usaha terbaik supaya ketika menyambut buah hati ini dalam kondisi ataupun juga persiapan yang terbaiknya juga ya, insya Allah. Alhamdulillah. Salam sehat ini ya dari Kak Wida, ada dari Bali. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ini ya. Jauh-jauh juga Bandung. Nah, ini deket. Salam teh dari Bogor. Salam kenal teh Salma. Ada Dila juga ya, teh Dila dari Depok nih ya, Masya Allah. Teman-teman yang lain juga boleh ya. Dari Bandung banyak Bandung. Wah, Gorontalo juga ada ini teh Irma ya. Kak Irma ya kalau Gorontalo manggilnya ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga sampaikan salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Dan di kesempatan malam hari ini kita sama-sama dengan sadar sepenuhnya ya teman-teman ya bahwasannya di acara launching sekolah ibu hamil mungkin teman-teman ada yang udah pernah ikutan sebelumnya atau tahu kelas ini sebelumnya sebelum ikut yang sekarang karena ternyata di launching sekolah ibu hamil yang sekarang ini sudah memasuki momen yang ketiga kalinya. Angkatan ketiga berarti ini ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman boleh silahkan kalau ada pertanyaan nanti boleh sangat aktif untuk bertanya sebelum kita sama-sama menyimak nanti akan mendapatkan materi dari expert yang sudah tidak diragukan lagi. Dari Jakarta Barat juga ada ini ya, Alhamdulillah. Kemudian ada dari Makassar. Wah, Teh Indah, Kak Indah ini ya, Bunda Indah. Ini enaknya manggil Teteh Kakak atau Ayah Bunda nih ya? Ayah Bunda aja ya kali ya. Nah di sini calon Bunda barangkali ya. Nah Masya Allah calon Ibu, Alhamdulillah dari Pulau Dewata. Ada dari Balinya banyak juga ya, Makassar juga banyak ini Kak Lola. Oh Bunda Lola, oh iya. Ada Bunda Putri juga dari Cibubur. Wah, seru ya, ramai jadi bisa sama-sama. Nanti kita akan menggali ilmu dan untuk itu bisa dipersiapkan juga barangkali eh, ayah bunda yang mau menyiapkan catatan terlebih dahulu, buku tulisnya, atau mungkin juga eh, pulpennya, minumannya nih, jangan sampai dehidrasi ya ketika menyimak nanti ilmu-ilmu yang akan segera dihadirkan. Dan tentunya kegiatan di malam hari ini tidak akan terselenggara kalau tanpa dukungan berbagai pihak, salah satunya ada dari Wardah. Nah, jadi nanti juga akan ada door prize nih, ayah bunda. Boleh ya, nanti sangat aktif ketika menyimak. Ada challenge-nya juga. Jadi silahkan bisa follow terlebih dahulu Instagramnya @jasminmkmedika. Bisa juga follow terlebih dahulu untuk Instagramnya Dokter Afi. Nah nanti boleh ketika kegiatan berlangsung, ayah bunda posting story di Instagram. Nanti di tag
dari Jasmine MQ Medica. Kemudian akan nanti untuk story terbaik akan ada hadiah menarik juga, ada door prize ya dari Wardah dan juga ada e-wallet. Nah, ini jadi silahkan bisa dimaksimalkan karena tidak semuanya bakal dapat, jadi bisa dioptimalkan nanti ya. Dan untuk posting story-nya nanti bisa dipakai juga ya untuk formatnya. Formatnya sesuai dengan yang di grup untuk story-nya dan juga ada apresiasi untuk yang paling konsisten on cam dan paling aktif selama webinar berlangsung. Jadi nanti di sini juga ada teman-teman dari Jasmine MQ Medica yang memantau teman-teman. Jadi boleh sekarang kalau sambil siap-siap ya sebelum mulai, yang sudah siap mau on cam langsung dinyalakan kameranya supaya kelihatan nih mana wajah-wajah yang bahagia, wajah-wajah yang sudah bersiap semangat untuk menyimak materi di kesempatan malam hari ini. Wah, ini udah banyak juga yang bergabung ya. Sudah ada banyak yang bergabung. Baik, ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya tentu kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, silakan kita menundukkan hati dan pikiran sejenak untuk sama-sama kita memohon agar kegiatan di malam hari ini bisa kemudian memberikan kita semangat, bisa diamalkan ilmu-ilmu yang nanti kita simak. Kalau begitu, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai, nanti sambil terus berdoa ya sepanjang pematerian. Mudah-mudahan ayah bunda yang sudah ikut kelas ini nanti bisa diberikan yang terbaik. Karena kita berkumpul dengan semangat yang sama ya di malam hari ini untuk menghadirkan program istimewa sebagai wadah pembelajaran, dukungan, sekaligus tempat untuk berbagi pengalaman bagi para calon ibu ataupun juga ibu-ibu hamil nih yang sudah bergabung ya. Baik, dan mungkin bisa dikondusifkan terlebih dahulu ya. Untuk mic-nya bisa di-mute terlebih dahulu, kameranya bisa dibuka. Supaya terlihat wajah-wajah mana nih yang dari Cibubur, mana yang dari Bali, mana yang dari Makassar, Gorontalo, Bandung nih. Kalau tim Bandung bisa main ya ke Jasmine MQ Medica. Nah, dari Bogor juga tadi ya sudah menyapa di kolom chatnya. Dan diingatkan kembali juga, kita akan ada challenge ya untuk membuat konten Instagram Story. Jadi silahkan bisa dipersiapkan juga nih ya. Selain tadi persiapan alat tulis, kemudian untuk mencatat, kemudian bisa juga mempersiapkan cemilan minumannya ya ketika menyimak. Dan siapkan juga nanti konten terbaik karena akan ada banyak door prize, ada dari Wardah dan juga Jasmine MQ Medica. Boleh mungkin dikasih reaction yang sudah siap, mau lihat nih reactionnya, kasih jempol-jempol nih yang sudah siap untuk menyimak materi di kesempatan malam hari ini. Nah, Bunda Irma udah siap, Bunda Herni sudah siap, siapa lagi nih? Bunda Lola, Nada, Bunda Maulidena, nah Bunda Tasya ada juga nih. Wah, sudah ramai berarti ya, sudah pada siap nih untuk kita sama-sama menyimak. Oke, sip. Biasa. Bumil bawa dia pengen ngemil terus ya. Nah, ini supaya adik di dalam perutnya ikut belajar ya malam hari ini. Tahu semangat mamahnya ya, Masya Allah. Nah, jadi nanti untuk door prize-nya selain untuk yang paling aktif bertanya, paling aktif juga merespons di chat atau memberikan reaksi-reaksi terbaiknya, juga ada kategori yang paling konsisten on cam. Jadi silahkan bisa dioptimalkan untuk dibuka kameranya supaya kelihatan nih wajah-wajah sumringah yang mau menyimak. Ayah, bunda silahkan boleh langsung dihadirkan ya wajah-wajah penuh semangatnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Siti baru selesai sholat ini ya Bunda ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya baiklah. Kalau teman-teman sudah siap semuanya ya. Oke mau makan dulu sambil nyimak. Siap ke Bunda Devi ini ya. Masya Allah. Sekolah. Baik. Kalau begitu kita kalau tidak kenal maka tak
ta'aruf ya. Tak kenal maka tak sayang. Biar kita makin sayang juga dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya, Syifa selaku MC, membacakan terlebih dahulu untuk profil narasumber kita di kesempatan pagi kan semangatnya saya masih pagi nih ya teman-teman ya. Di kesempatan malam hari ini. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu narasumber kita? Mungkin sudah ada yang follow Instagramnya. Baik, kalau ada yang belum follow Instagramnya, bisa langsung di Instagramnya Jasmine MK Medika. Nanti bisa sambil bikin story, kemudian di tag juga ya biar ketahuan nih siapa aja yang sudah bikin story atau ikut challenge Instagramnya. Oke deh, kalau gitu tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu dengan Dokter Afi di kesempatan malam hari ini yang akan memberikan materi ataupun ilmu-ilmunya kepada kita. Jadi, Ayah Bunda, Dokter Afi ini sudah berkecimpung di dunia edukasi kehamilan, persalinan, dan reproduksi perempuan sudah sejak tahun 2012. Jadi insya Allah ilmu-ilmu yang nanti dihadirkan akan sangat daging, jadi siap dipersiapkan niatnya, alat tulis untuk mencatatnya, dan mungkin Kayak di TV kondusivitasnya ya. ada Mic-nya webinar. bisa di mute terlebih dahulu ya kakak-kakak ya. Ayah bunda ya. Nah, bisa di mute terlebih dahulu, kameranya yang dinyalakan. Untuk mic-nya nanti boleh dimatikan terlebih dahulu, kameranya saja yang dinyalakan. Dokter Aviasti Pratiwi Andayani SPOG juga merupakan founder Sekolah Ibu Hamil. Jadi sekolah ibu hamil ini ayah bunda sudah ada sejak tahun kemarin yang launching angkatan pertamanya. Alhamdulillah ya. Waktu itu pertama kali launching ratusan yang bergabung. Nah, mudah-mudahan di malam hari ini juga makin banyak ayah bunda yang semakin teredukasi. Beliau juga merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, childbirth motivator juga, dan sudah memiliki 4 orang anak. Alhamdulillah. VBAC Warrior, ayah bunda, kemudian juga cesarean mom 2 kali sudah ya. Jadi sudah melanglang buana dalam dunia yang juga ini dirasakan mungkin oleh ayah bunda yang sudah memiliki anak tidak hanya satu ya. Mungkin ini sudah kehamilan yang keberapa nanti bisa sharing lebih banyak kita gali ilmunya bersama Dokter Afi di kesempatan malam hari ini. Sudah siap untuk menyimak materi? Boleh kasih jempol-jempol lagi kalau yang udah siap biar makin semangat nih. Karena alhamdulillah Dokter Aviasti juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Mana nih jempol-jempolnya? Oke, yang sudah siap, alhamdulillah. Masya Allah, baik. Karena sudah semuanya siap, insya Allah ya. Insya Allah kita akan segera menyimak sajian ilmu bersama dengan Dokter Aviasti Pratiwi Bukan SPOG. bukan Windows. Untuk itu, ayah bunda boleh diikhtiarkan ya, agar bisa mic-nya di mute terlebih dahulu, tapi kameranya yang dinyalakan. Kalau gitu kita sambut bersama dengan tepuk tangan, boleh kasih emoji tepuk tangan ya, nih, reaction tepuk tangannya. Kita sambut bersama Dokter Aviasti Pratiwi SPOG. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Avi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Syifa, ketemu lagi ya. Terima kasih Alhamdulillah. banyak loh udah mau ngedampingin kita malam hari ini. Masya Allah, terima kasih juga dokter. Ini sudah banyak ayah bunda yang bersemangat untuk sama-sama kita menyimak ilmu dari dokter Afi karena zaman sekarang kan internet begitu masif, sosial media banyak mitos yang dulunya mungkin hanya di satu daerah bisa nyebar ke daerah lain. Nah ini biar tidak salah tentunya ya dokter ya. Kalau begitu silahkan dokter Afi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah dan bunda semua. Salam kenal, perkenalkan saya Dr. Afi ya dari Klinik Jasmine MQ Medika adanya di Bandung. Karena kebetulan ini Masya Allah sekali sekolah ibu hamil atau pregnancy circle WA group kita ternyata sudah membentang dari Sabang sampai Merauke ya. Masya Jadi Allah. luar biasa banget. Yang awalnya kita kayak skeptis kira-kira ada nggak yang ikutan. Sekarang Alhamdulillah sudah hampir 1.300 ibu ya, bahkan lebih yang sudah bergabung di WA group pregnancy circle kita. Masya Mudah-mudahan malam ini juga lebih banyak nanti yang bisa bergabung bersama di kelas online perdana kita. Ini untuk kita launching batch 3 untuk sekolah ibu hamil. Ya,
Oke, ayah bunda semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Semoga bisa ada manfaat yang bisa kita dapatkan sama-sama. Karena tujuan dari kelas kita hari ini itu adalah sebagai satu perkenalan. Nanti saya akan memperkenalkan juga tim sekolah ibu hamil karena alhamdulillah juga sekarang sudah makin banyak para ahli yang mau bergabung untuk sama-sama belajar dan sharing di sekolah ibu hamil dan pregnancy circle kita. Masya Allah. Lalu kemudian untuk ayah dan bunda, kalau bisa dibilang ini kalau yang namanya sekolah, ini tuh adalah kelasnya kayaknya kelas placement test. Di mana Hmm, kita akan berkenalan dulu dengan diri kita sendiri, supaya kita tahu kita target kita mau kemana. Ya, karena yang namanya sekolah ini tidak bisa berjalan hanya satu arah, tidak bisa kami misalnya sebagai narasumber atau pemateri memberikan materi saja, tetapi juga dari ayah bunda sebagai murid sekolah atau peserta sekolah lah yang akan lebih banyak harus aktif mencari apa yang ingin dicari, apa yang dibutuhkan, supaya kita bisa sama-sama menjalani kehamilan dan persalinan ini dengan sebaik-baiknya. Saya izin share screen ya. Sebelumnya boleh dipersiapkan kalau ada alat tulis atau misalnya ya media apapun lah yang bisa digunakan untuk coret-coret. Oke, karena hasil coret-coretan Bunda malam hari ini itu yang akan menjadi panduan untuk Bunda nanti ke depannya mengikuti program-program sekolah ibu hamil. Oke, saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat dokter. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, untuk kelas perdana ini, atau sebenarnya ini belum masuk kelas sih, ini adalah sebuah acara launching ya, sebuah acara launching, sebuah acara perkenalan. Kita ingin sekali bisa memperkenalkan sekolah ibu hamil dan program-programnya untuk ayah bunda di sini yang memerlukan dan sudah memiliki semangat untuk belajar bersama. Oke. Tajuknya adalah Together in Pregnancy Journey. Jadi bagaimana kita akan menjalani perjalanan kehamilan hingga nanti ke persalinan dan setelahnya memasuki babak baru bersama buah hati kita. Supaya ayah dan bunda beserta keluarga itu bisa menjadi berdaya, ya, berdaya, memiliki kesadaran penuh untuk semua hal yang dijalani selama kehamilan dan juga proses persalinannya nanti. Dan semoga ini semua bisa menjadi apa ya, memberi pencerahan untuk masyarakat kita karena kesehatan ibu dan anak adalah suatu hal yang program yang harus dijalankan dan harus dicapai untuk mencapai program apa Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu batu bata yang menjadi sumbangsih kita buat negara ini membangun Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perjalanan kita ya. Siapkan buku dan kertas untuk mencatat serta alat tulisnya. Kita bermulai dari sini dulu. Apa sih yang diceritakan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang persalinan? Ya, di Quran surat Luqman ayat ke-14, Allah berfirman bahwa kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan nyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Jadi satu hal yang ingin sekali kita jadikan kesadaran bersama di sini bahwa bahkan Tuhan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengakui atau bahkan bercerita, berkata kepada kita bahwa yang namanya hamil itu adalah suatu keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi hamil itu bahkan dari pencipta kita pun memang dikatakan ini adalah suatu hal yang berat. Ini adalah bukan suatu hal yang bisa kita anggap ringan, bukan suatu hal yang bisa kita anggap biasa saja. Dan seorang Oh perempuan itu yang dokter sedang iya. mengandung beserta Maaf. seorang ayah yang juga sedang mendampingi istrinya yang mengandung itu sedang melakukan perjuangan yang luar biasa untuk bisa menghasilkan, menghadirkan keturunannya di dunia ini. Keturunan yang insya Allah akan menjadi generasi pembangun yang lebih baik lagi daripada kita sekarang. Ya,
Jadi kenapa kita harus berpegang di sini bahwa oh kehamilan itu adalah sesuatu yang berat, supaya kita jauh lebih sayang kepada diri kita yang sedang hamil dan kita akan jauh lebih sayang kepada orang kesayangan kita yang sedang bersusah payah mengandung buah hati kita. Oke ya. Nah, ini adalah yang saya ingin Bunda dan Ayah catat untuk pertama kali. Tulis di catatannya Ayah Bunda, atau boleh bila berkenan bersharing ya, sharing di kolom chat juga boleh. Yang pertama adalah apa yang terlintas di benak Ayah dan Bunda saat mengetahui tentang kehamilan ini. Ya, saat tahu nih kira-kira ada gejala-gejala kehamilan gitu ya. Kok lemas, kok mual muntah gitu. Atau kok tidak haid ya gitu, terlambat haidnya. Lalu kemudian mencari test pack dan ternyata hasilnya garis dua. Nah, apa tuh yang ada di benak dan pikiran ayah dan bunda semua? Oke, kenapa kita harus mulai dari sini? Karena yang namanya kehamilan, perjalanan kehamilan itu kan pasti ada titik awalnya. Dan setiap kita, setiap pasangan, setiap ibu mungkin memiliki titik awal yang berbeda mengenai perjalanan kehamilannya. Ada yang mengalami titik penantian yang panjang misalnya ya, yang open PO-nya lama banget supaya bisa dapat garis dua. Para pejuang garis dua yang luar biasa. Atau ada juga yang bahkan mungkin sebenarnya tidak menginginkan atau belum terlalu siap sih untuk hamil sekarang gitu ya. Atau ya nggak ada rencana sih untuk hamilnya sebenarnya. Tapi qadarullah ternyata Allah menghadirkan kehamilan itu untuk ayah dan bunda. Ya, eh, latar belakang kisah ini tentu akan memberikan rasa penerimaan yang berbeda tentang kehamilan. Oke, jadi boleh ditulis di catatan ayah dan bunda yang paling atas. Apa yang terlintas di benak ayah dan bunda saat mengetahui tentang kehamilan ini? Buat aja satu kalimat, dua kalimat, atau berupa poin-poin. It's okay, gak apa-apa. Karena itu yang akan menjadi sebuah titik pengingat, sebuah bahan semangat juga kalau pada suatu hari kita mendapatkan suatu hal yang berat di kehamilan, suatu perasaan yang mungkin kurang nyaman gitu ya, kayak aduh kok hamil nih berat banget saya jadi nggak bisa ini nggak bisa itu. Tapi mungkin kalau inget-inget lagi ya ini memang kehamilannya kan memang saya harapkan lama sekali. Pasti kita akan merasa lebih semangat dan jadi lebih baik lagi untuk menghadapi kehamilannya. Oke, ditulis ya. Yang udah berbagi di kolom chat, terima kasih banget. Nanti boleh kita kupas satu-satu. Oke, poin kedua yang ingin saya tuliskan di sini adalah ini adalah cerita tentang persalinan. Pada saat kita hamil, kita akan memasuki area ini namanya point of no return. Nggak ada jalan balik. Nggak akan kita tiba-tiba jadi nggak hamil lagi, ya nggak sih? Yang nama hamil itu kita akan harus berjalan maju hingga akhirnya kita akan bertemu suatu titik untuk mengakhiri kehamilan ini. Ada yang beruntung, alhamdulillah hamil sampai garis finish gitu ya, bisa melahirkan bayi cukup bulan, sehat, selamat. Ada yang mungkin ujiannya kehamilannya ternyata tidak dapat berlanjut, atau misalnya harus melahirkan prematur atau mengalami komplikasi. Berbagai cerita tentang eh, akhir dari kehamilan ini. Tapi intinya yang namanya kehamilan itu pasti suatu hari harus berakhir. Ya, nah jadi berani nggak berani, suka nggak suka, siap nggak siap, pada suatu hari bunda-bunda di sini dan ayah di sini akan menghadapi yang namanya persalinan. Jadi boleh ditulis di yang keduanya, bagaimana kesan tentang persalinan untuk ayah dan bunda. Kalau dengar kata persalinan tuh apa sih yang dirasain? Kalau dengar kata persalinan tuh apa yang terlintas di benak ayah dan bunda sekalian? Oke, boleh ditulis di catatannya, boleh juga sharing di kolom chat. Tiga kata aja, sebutkan tiga kata tentang persalinan menurut ayah dan bunda. Oke, sudah nih? S- Sudah menulis? Sambil ditulis ya, kalau yang mau berbagi di chat boleh banget, supaya bisa memberi motivasi dan semangat juga buat rekan-rekan di sini yang lain. Alhamdulillah sudah lebih dari 80 nih yang bergabung ya, ayah dan bunda. Semoga akan bisa makin banyak lagi yang bisa bergabung bersama kita malam hari ini.
Oke. Nah, selanjutnya, kenapa sih Dokter Afi dan teman-teman nih, saya dan rekan-rekan di Klinik Jasmine MQ Medica dan juga rekan-rekan dari tempat-tempat lain ya. Karena sebenarnya yang bergabung, para ahli yang bergabung di untuk menggawangi sekolah ibu hamil ini bukan cuma dokter-dokter yang ada di Jasmine, tapi benar-benar kita membangun networking sehingga bisa bukan hanya di Bandung aja, ada rekan-rekan dokter juga yang dari luar kota, dari Pulau Batam, ada Dokter Wulan nanti boleh berkenalan ya, dari Sukabumi, dari Jakarta, Tangerang itu ada beberapa dokter yang juga bergabung di sini. Nah, salah satu hal yang ingin diangkat, kenapa kita repot-repot gitu? Karena kita betul-betul menyadari dan ingin sekali ayah bunda di sini memiliki pengalaman kehamilan dan persalinan yang aman, nyaman, dan juga eh, membahagiakan. Dan kalau untuk saya sebagai founder SIH, itu semua berawal dari apa pada saat saya berkenalan dengan yang disebut dengan filosofi gentle birth. Mungkin ayah bunda di sini ada yang pernah mendengar juga atau bahkan sudah pernah menjalani atau mengalami ya tentang gentle birth ini. Dan kalau untuk saya sih filosofi gentle birth itu adalah filosofi yang memprioritaskan mengenai pengalaman kehamilan dan persalinan yang positif bagi ibu, bayi, dan keluarga. Bukan cuma cerita tentang lembutnya persalinan, tapi bagaimana persalinan itu dan kehamilan itu bisa memberikan jejak yang positif untuk kedepannya. Untuk persiapan ayah dan bunda memasuki babak baru kehidupan sebagai seorang orang tua. Oke. Ada beberapa istilahnya pilar Gentlebird ya, atau beberapa poin yang membuat Gentlebird ini spesial. Yang pertama adalah bagaimana Gentlebird menempatkan kehamilan dan persalinan itu di mana. Ya, untuk kita sebagai praktisi Gentlebird atau ingin memperkenalkan filosofi Gentlebird, kita akan memperkenalkan bahwa dalam Gentlebird itu kehamilan dan persalinan itu diterima sebagai suatu fitrah, hal yang alamiah dalam lingkaran kehidupan kita. Ya, jadi setiap perempuan, saya rasa setiap perempuan deep down inside di dalam hatinya itu ingin suatu hari menjadi seorang ibu. Itu adalah sebuah insting yang memang built in gitu ya di dalam diri setiap perempuan. Atau bahkan kalaupun dia tidak ingin menjadi ibu sendiri gitu dengan dari anak kandungnya sendiri, tapi rasa keibuan itu ada untuk setiap perempuan yang ada di muka bumi ini. Ya. Bahkan bukan hanya perempuan sih, semua betina kali ya, apa hewan pun insting keibuannya tuh ada gitu. Ya karena itu adalah suatu yang fitrah, memang sudah diciptakan demikian kita ini oleh Tuhan kita. Oke, jadi tempatkan itu. Jadi kehamilan dan persalinan itu kenapa sih dibilang fitrah? Supaya kita tuh nggak usah takut ngadepin kehamilan dan persalinan. Ya, ini adalah suatu hal yang eh, kita jalani, harus dijalani dengan penuh syukur, dan harus dijalani dengan kebahagiaan. Karena mungkin tidak semua orang, tidak semua perempuan beruntung mendapatkan kesempatan untuk bisa hamil dan bersalin. Ya, tapi ada juga perempuan-perempuan yang mungkin diberkahi kehamilan dan persalinan yang banyak, anak yang banyak gitu ya sering, atau persalinan dengan segala macam ceritanya. Tapi intinya ini semua adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia, bagian dari fitrah kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, bagi seorang perempuan, kehamilan dan persalinan itu adalah momen perubahan hidup yang luar biasa. Yang tadinya kita memiliki badan kita untuk diri kita sendiri, tidak ada hal yang apa ya, kayak kita harus memikirkan, aduh gimana nih gitu ya. Tapi pada saat kita tahu nih, bunda-bunda udah tahu, oke, aku tes pack nih, garis 2. Mulai di situ akan ada banyak pertanyaan dan banyak mungkin kekhawatiran. Misalnya, biasanya aku makan seblak cuek-cuek aja. Tapi sekarang pas hamil mau makan seblak kok mikir dulu ya. Aduh ini boleh gak sih sebenarnya buat ibu hamil? Ya kan? Banyak banget loh soalnya yang nanya di grup. Boleh makan ini nggak dok? Boleh makan itu nggak dok? Ini aman gak sih gitu ya? Pakai skincare. Biasanya cuek-cuek aja. Semua dicobain. Yang lagi ngetop apa? FOMO-nya gimana? Kita cobain skincare-nya misalnya. Kalau sekarang pas hamil, mau nyoba skincare, mikir dulu. Ini aman gak ya? Konsultasi dulu tuh. Dok, ini ingredients ini aman nggak buat ibu hamil? Ya, karena ada kekhawatiran apa yang kita lakukan berbahaya tidak untuk janin kita. Dan itu adalah bagian dari
bagaimana Allah memberikan, menyisipkan rasa cinta. Yang kayaknya sih aneh ya, kita tuh mencintai sesuatu yang bahkan belum wujud gitu di dunia ini. Ya, tapi itulah uniknya kehamilan dan persalinan. Dan itulah uniknya bagaimana kehamilan dan persalinan itu bisa mengubah hidup seorang perempuan, hidup seorang laki-laki, sehingga menjadi sosok baru yang berbeda. Oke. Perubahannya itu bukan cuman fisik, ya. Kalau fisik mah udah pasti berubah lah. Namanya kan memang event fisik ya. Ada tubuh yang berubah, ada perut yang membesar, ada kulit yang mungkin berubah, ada ya banyak kalau perubahan fisik nanti bunda-bunda di sini mungkin merasakan. Ada juga perubahan secara mental, pastinya seperti tadi ya, kita mulai jadi berpikir tentang ada makhluk lain yang tergantung sama kita, yang akan hidupnya tuh dipengaruhi oleh semua keputusan kita gitu. Secara spiritual juga, kehamilan dan persalinan bisa menjadi sebuah momen di mana titik seorang perempuan itu paling dekat dengan Tuhan. Ya, karena pada saat kita hamil atau melihat kehamilan itu kita akan melihat adanya keajaiban gitu. Bahwa benar ada yang bisa loh, yang dari nggak ada itu jadi ada. Kemudian pada saat persalinan, kita akan melihat bagaimana perjuangan yang kayaknya impossible. Impossible apa sih? Maksudnya perempuan yang lemah itu gitu ya. Perempuan yang lemah yang kayaknya ringkih itu ternyata bisa memiliki kekuatan yang luar biasa untuk berjuang menghadirkan nyawa baru di dunia. Ya, itu tidak mungkin terjadi tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, titik spiritual ini biasanya dalam kehamilan dan persalinan ini menjadi titik di mana kita bisa betul-betul percaya keberadaan Tuhan dan ciptaannya dan kekuasaan yang luar biasanya dan juga percaya bahwa keajaiban itu ada. Lalu perubahan sisi emosional juga. Ya banyak hormonal lah ya. Maksudnya secara perubahan fisik dan juga hormonal itu kadang-kadang membuat emosi ibu hamil tuh lebih naik turun. Lalu akan mempengaruhi juga sosial kita, relasi kita dengan pasangan, dengan keluarga, itu akan banyak berubah selama momen kehamilan dan persalinan. Oke. Next, yang harus dicatat oleh Bunda. Boleh coba ditulis dari ayah Bunda di sini, apa saja yang berubah dari diri dan lingkungan Bunda. Ya, saat setelah mengetahui kehamilan, apa saja sih yang berubah? Oke. Dan selanjutnya adalah seberapa siap Bunda akan menyambut perubahan besar ini. Seberapa siap Bunda dan Ayah akan menjadi ayah Bunda sesungguhnya. Atau kalaupun yang misalnya sekarang bukan kehamilan pertama, ya seberapa siap bisa menjadi orang tua dari lebih dari satu anak, lebih dari dua anak, lebih dari tiga anak. Oke, boleh dicatat di situ. Apa saja yang berubah setelah mengetahui kehamilan ini, baik fisik, mental, sosial, dan seberapa siap ayah dan bunda menyambut perubahan besar ini. Apakah perubahan ini terasa nyaman atau perubahan ini terasa beban? Ya, boleh dituliskan di situ. Oke. Nah, pilar selanjutnya, dari segala dar-der-dor yang tadi kita bahas ya, tentang perubahan-perubahan yang mungkin ada kita alami dengan kehamilan dan persalinan ini. Nah, gimana dong caranya dok biar kita bisa berlayar dengan aman gitu ya, menghadapi samudera kehamilan dan persalinan? Salah satu kuncinya yang harus dimiliki oleh ayah dan bunda itu adalah pengetahuan. Ya, pengetahuan mengenai proses yang akan bunda dan ayah eh, lakukan, apa yang akan berubah, apa yang akan dihadapi, persalinan itu seperti apa, kehamilan itu bagaimana, perubahan-perubahan apa yang mungkin akan dirasakan. Nah, dengan kita mengetahui dan punya pengetahuan itu insya Allah akan membuat kita lebih mudah menerima. Lebih mudah menerima dan proses-proses ke depannya juga itu akan lebih lancar. Dan tentunya, sebenarnya proses saat kita hamil dan bersalin itu adalah bagian juga proses pendidikan. Proses pendidikan kita sebagai pribadi untuk nanti bertransformasi menjadi seorang ibu. Ya, karena seorang ibu pastinya harus memiliki pengetahuan dan kekuatan yang berbeda dong dari seorang perempuan yang belum menjadi ibu. Karena kita akan menjadi madrasah pertama ya untuk anak-anak kita kelak. Jadi kita aneh deh, hanya itu cuma sedikit. Oke.
Nah, selanjutnya coba dituliskan lagi apa yang sudah ayah dan bunda persiapkan untuk bisa melalui perjuangan ini. Yang sudah disiapkan apa dan rencana ke depan kira-kira pengen nyiapin apa lagi? Apalagi nih hal-hal yang masih ingin ayah dan bunda pelajari, apalagi hal-hal yang masih ingin ayah dan bunda persiapkan supaya bisa melalui kehamilan dan persalinan dengan lebih baik lagi. Kalau misalnya ada yang pernah mengalami pengalaman kehamilan dan persalinan sebelumnya misalnya ya, itu adalah sebuah modal dasar banget dan modal besar banget supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya. Jadi coba dituliskan apa yang sudah disiapkan untuk kehamilan dan persalinannya sekarang dan apa rencana ayah dan bunda untuk persiapan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Nextnya lagi adalah eh, yang mungkin unik ya dari Gentlebird itu adalah pendekatan intervensi minimal dan untuk menghasilkan trauma yang minimum juga untuk ibu. Jadi bagaimana kita menjalankan atau menjalani kehamilan dan persalinan ini sealamiah mungkin, tapi juga tidak menutup mata atau tidak menutup kesempatan bila ternyata didapatkan sebuah komplikasi atau masalah, juga tentu saat diperlukan intervensi itu bisa dilakukan. Ya. Nah, tapi gimana caranya kita bisa tahu mengambil keputusan yang terbaik gitu pada saat memang didapatkan kita harus melakukan sebuah intervensi atau ada sebuah kondisi tertentu yang membuat kita harus mengambil keputusan dalam kehamilan dan persalinan ini. Tentu pasti akan kembali lagi ke poin sebelumnya, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ini. Makanya nanti ke depan di sekolah ibu hamil, kita akan belajar sama-sama. Kira-kira masalah apa sih yang mungkin akan dihadapi, dan kira-kira intervensi apa saja yang mungkin diperlukan untuk menghadapi permasalahan itu. Oke, insya Allah kalau misalnya gini, seajaib apapun ya, atau sesulit apapun kondisi kehamilan dan persalinan yang mungkin nanti dihadapi oleh ayah dan bunda, bahkan ya misalnya sampai perlu intervensi yang maksimal banget nih, misalnya kayak perlu operasi gitu ya, atau perlu ada tata laksana medis tertentu. Tapi semua itu diambil keputusannya dengan penuh kesadaran dan penuh, jadi ya bunda tuh betul-betul tahu kenapa sih saya tuh harus dioperasi gitu misalnya. Atau kenapa sih harus dilakukan sebuah tindakan medis tertentu. Nah, karena kita melakukannya dengan penuh kesadaran dan yakin bahwa itu adalah keputusan terbaik yang harus diambil supaya menyelamatkan misalnya ibu dan bayi, maka itu tidak akan keluar menjadi trauma. Karena kadang seringnya sekarang kita menemukan ada ayah dan bunda yang misalnya sudah pernah mengalami gitu ya di persalinan sebelumnya atau mungkin mendengar gitu kan sekarang kan medsos gitu banyak banget ya kita bisa lihat pengalaman persalinan orang lain gitu bagaimana gitu. Dan itu tuh menimbulkan kayak trauma banget gitu kayak kenapa ya kok kemarin saya dioperasi gitu atau kenapa ya kok tetangga saya mah kemarin dilakukan tindakan apa gitu. Ya, dan itu kadang-kadang baru disadari setelah berlalu gitu. Udah selesai dioperasi, udah selesai apa, baru mikir kenapa ya kemarin gini. Sebenarnya ada alternatif lain gak sih kalau misalnya kita waktu itu tidak memutuskan untuk melakukan ini gitu. Dan itu tuh akhirnya menjadi traumatis gitu. Karena ibundanya tidak paham apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa saya harus dioperasi? Kenapa saya harus digunting? Misalnya kayak gitu ya. Kenapa bayi saya lahir seperti ini gitu. Nah itu adalah hal yang ingin kita cegah, hal yang ingin kita jangan sampai terjadi lagi. Jadi semua ayah bunda yang belajar di sekolah ibu hamil diharapkan bisa mengambil keputusan yang terbaik bila memang diperlukan sebuah intervensi atau sebuah tata laksana yang diperlukan saat menghadapi permasalahan selama kehamilan dan persalinan ini. Ya, ini tuh kayak kita mau ujian, tapi kita nggak tahu kisi-kisinya apa gitu. Jadi kita ngadepin ujian, tapi nggak ada persiapannya. Ya, kebayang nggak tiba-tiba nih ada yang menodong ayah gitu ya. Misalnya kan ayah-ayah nih yang biasanya akan diminta apa tuh namanya persetujuan, misalnya diperlukan tindakan. Misalnya dokternya bilang, ayah ini kondisi kehamilan bunda sepertinya tidak bisa ditunggu untuk bisa bersalin normal ya per vaginam karena ini misalnya kondisi janinnya kurang baik gitu. Kita izin ya ayah untuk misalnya melakukan operasi sesar misalnya. Nah, bayangin kalau ayahnya tuh nggak tahu bagaimana sih operasi sesar itu gitu.
atau bahayanya gimana, komplikasi seperti apa yang mungkin dihadapi gitu. Tentu kan akan merasa panik dan bingung ya saat diminta untuk persetujuan itu gitu. Jadi diharapkan ayah dan bunda bisa belajar dulu tentang kira-kira permasalahan yang mungkin terjadi dan intervensi medis yang mungkin diperlukan. Oke, boleh ditulis juga intervensi apa yang paling 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 ayah dan bunda takutkan atau belum ada bayangannya. Sebenarnya ini kayak apa sih dok? Cuman pernah denger aja tapi belum tahu. Oke, boleh dituliskan. Nanti bisa kita bahas nih selama kita mengikuti sekolah ibu hamil. Oke, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan dan memberdayakan komunitas. Ya, karena ibu hamil itu tidak bisa sendiri. Ibu hamil perlu sistem pendukung yang baik. Tidak hanya dari pasangan, keluarga, dan juga ibu hamil lainnya. Dari tenaga kesehatan yang mendampingi ibu hamil. Supaya kita bisa sama-sama mewujudkan kehamilan dan persalinan yang aman, nyaman, dan bahagia. Ya, oke. Kehamilan dan persalinan itu bisa jadi akan menjadi event fisik paling berat yang akan dihadapi oleh bunda seumur hidup. Ya, itu katanya kayak ikut maraton selama 40 minggu setiap hari. Atau kalau misalnya bersalin itu, kalori yang dibakarnya itu sama seperti berenang 90 menit, 1,5 jam tanpa henti. Ya, kalau atlet mau ikutan lomba yang berat kayak gini, pasti kan harus siap-siap ya. Pasti ada waktu dia harus berlatih, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, ini bayangkan bunda-bunda di sini, coba dilihat tanggal hari perkiraan lahirnya tanggal kapan. Nah, itu dilihat itu adalah harinya bunda harus berjuang. Oke. Nah, gimana caranya supaya siap untuk berjuang di hari itu? Tentunya harus banyak persiapan. Latihannya baik fisik, mental tadi ya, atau pengetahuannya juga harus baik. Jadi coba sekarang ayah sebagai coachnya, sebagai pelatihnya bunda ya, yang mendampingi bunda selama 24 jam nih, 7 hari seminggu. Kira-kira persiapan apa yang perlu disiapkan oleh ayah dan bunda supaya siap menghadapi kehamilan dan persalinannya nanti? Ya, apapun jenis persalinannya ya, walaupun dibilang kata, ah kan SC kan kalau misalnya saya operasi, saya mau sesar aja deh biar nggak usah ngeden-ngeden gitu. Loh, tapi kalau persiapan mau operasi itu justru butuh tubuh yang lebih fit. Apalagi misalnya untuk pemulihan pasca operasinya. Jadi, apapun jenis persalinannya, Bunda perlu persiapan yang baik. Oke, jadi boleh dituliskan kira-kira ke depan nih mau bikin rencana apa aja supaya kehamilan dan persalinannya bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Misalnya nih saya mau rencana jalan kaki sekian menit sehari gitu ya. Atau mau ikutan kelas apa atau mau ikut olahraga apa gitu. Nah, itu bisa dituliskan untuk rencana ke depannya ayah dan bunda. Oke. Selanjutnya, boleh dituliskan di catatan ayah dan bunda juga tentang semua hal yang mungkin dirasakan takut gitu ya, takut atau khawatir. Apa yang masih ada kalau kayaknya kalau ngebayangin itu, ih kok serem banget gitu ya. Atau, duh bisa nggak sih kita nggak usah melalui itu gitu. Ya, karena ketakutan dan kekhawatiran ini bisa menjadi benih-benih tumbuhnya bertrauma atau trauma tentang kehamilan dan persalinan. Oke, datangnya dari mana aja? Bisa dari mana-mana, bisa dari pengalaman kita sendiri, bisa juga dari informasi yang kita dapatkan dari tempat lain atau media lain, atau misalnya pengalaman yang kita dengar dari orang lain. Oke, jadi kalau ada bunda, ayah, ada memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang terkait kehamilan dan persalinan, boleh dituliskan. Ya, boleh dituliskan di sana supaya nanti pada saat misalnya kita lagi ada kelas membahas tentang ini, ayah dan bunda bisa bertanya dan bisa kita gali sama-sama untuk kita hapuskan satu-satu nih ketakutan dan kekhawatirannya. Oke, yang terakhir, Villa Gentlebird ini ngapain kita semua tuh repot-repot belajar, repot-repot nyiapin kehamilan, nyiapin persalinan. Tujuannya apa sih?
Tujuannya itu cuma satu, bagaimana supaya dari rahim kita, kita bisa menghadirkan generasi yang akan membawa dunia ini menjadi lebih baik. Ya, karena itu adalah tugas paling berat dan tugas paling mulia kali ya dari seorang perempuan. Bagaimana kita bisa menghadirkan generasi yang lebih baik dari kita. Tugas mulia kita sebagai seorang orang tua. Oke, jadi boleh ayah bunda di penutup notes-nya dituliskan harapan dan cita-cita untuk persalinannya. Ingin seperti apa? Harapannya bagaimana untuk buah hati ayah dan bunda. Oke, perjalanan yang akan bunda dan ayah lalui itu adalah pilihan ayah dan bunda. Akan dipengaruhi oleh banyak sekali hal. Mulai dari faktor medis ya, misalnya kondisi ibu dan janinnya nanti bagaimana. Lalu kemudian pengetahuan yang nanti akan menjadi bahan saat kita mempertimbangkan suatu keputusan, lalu juga pasti budaya dan agama ya akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita, lalu lingkungan, bagaimana kultur mungkin mempengaruhi atau dan kemudian bagaimana orang-orang di sekitar kita, fasilitas yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan. Itu semua akan mempengaruhi pilihan personal ayah dan bunda untuk semua hal yang akan dialami dan dijalani selama kehamilan dan persalinan ini. Tagline kita itu adalah selalu know better, bagaimana kita bisa tahu lebih baik, tahu lebih banyak, sehingga kita bisa berpikir dan mengusahakan yang terbaik, dan akhirnya kita bisa memilih yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Jadi diharapkan ayah bunda nanti setelah mengikuti program sekolah ibu hamil bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk ayah bunda dan buah hatinya. Oke. Oke, sekali lagi terakhir, Bunda dan Ayah nggak sendirian ya. Insya Allah kita di sini ada untuk saling sharing, saling jaga, belajar bersama untuk menghadapi kehamilan dan persalinan ini. Ya, dituliskan juga di situ siapa saja sih yang ingin Ayah dan Bunda ajak serta untuk menemani perjalanan ini. Siapa dokter atau bidan yang akan menemani Ayah dan Bunda, atau misalnya ada keluarga yang akan dilibatkan ya menemani kehamilan dan persalinan ini supaya kita semua bisa sama-sama punya visi dan misi yang sama untuk menjaga bunda dan juga menjaga dede bayi nih yang akan hadir ya, generasi penerus kita dengan sebaik-baiknya. Oke, terakhir boleh kita menyapa dulu bayi mungil kita yang ada di dalam rahim yang hangat ya. Jadi bunda ayah boleh pegang perutnya yang sudah terasa gerakannya atau belum, yang masih kecil mungkin ada yang masih trimester 1 belum kerasa ya. Kita sapa di sana. Pegang perutnya, lalu kita bisikkan lembut. Assalamualaikum, selamat malam sayang, bayi mungil bunda, bayi mungil ayah yang ada di dalam. Bunda dapat merasakan dirimu tumbuh dan berkembang dalam rahim bunda, sempurna dan sehat. Terima kasih ya nak ya, telah bersedia hadir untuk bunda dan ayah. Bunda tunggu kehadiranmu sayang, penuh cinta, bahagia, dan syukur yang tidak terkira. Semangat belajar bersama ya, ayah dan bunda. Oke, Oke, semikian untuk materi pembukaan kita sebelum kita memulai eh, rangkaian sekolah ibu hamil ke depannya. Mhm. Semoga bisa membuat ayah dan bunda di sini siap belajar bersama. Tahu kita ada di titik mana dan kita menuju kemana. Masya Insya Allah. Allah kita di tim sekolah ibu hamil akan siap mendampingi ayah dan bunda menjalani kehamilan dan persalinan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan emojinya ya, hati atau tepuk-tepuknya. Masya Allah. Jazakillah khair, Dokter Raffi, ilmu yang diberikan, Masya Allah ya. Ini sangat relate, sangat sesuai tentunya. Karena kalau dilihat, kolom chatnya tidak pernah sepi, dokter. Sudah banyak juga yang berbagi, bergabung, dan sudah ada yang tidak sabar untuk bertanya juga nampaknya ya, Dokter Raffi ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini silahkan untuk ayah bunda yang ingin bertanya, ingin kemudian berbagi, sharing barangkali, boleh disiapkan dulu pertanyaannya, karena sebelum kita sambung, dokter, atau apakah kita satu pertanyaan terlebih dahulu barangkali sebelum kita break?
Oke, sebentar. Karena kalau untuk azan Isya ya Ayah Bunda ini sebentar lagi ya akan azan Isya. Kalau Ayah Bunda kira-kira mau langsung kita gas aja ini atau kita break dulu nih Ayah Bunda. Nah, boleh tulis di kolom komentar ya. Karena waktu Isya kan panjang begitu ya. Nah, silakan boleh ya. Ya, Masya Allah. mungkin kalau boleh sih izin kita mau sambil perkenalan dulu ya. Oh, boleh. Nah, kita mau mengenalkan nih, kebetulan udah ada rekan-rekan dari tim sekolah ibu hamil yang bisa bergabung malam ini dengan kita. Karena Baik, kayak dokter. tadi kan tak kenal maka tak aruf, betul? Ya, Betul. jadi harus kenalan dulu. Ya, izin kita berkenalan dulu supaya nanti yang bisa jawab pertanyaannya lebih banyak. Ya, supaya Baik, lebih Masya banyak yang bisa jawab Allah. pertanyaan. Gitu. Oke, saya izin share screen lagi ya. Untuk rekan-rekan ibu-ibu guru, nanti boleh kalau dipanggil namanya untuk apa namanya, buka cam apa on cam ya, dan menyapa ayah dan bunda di sini. Sebentar, kemana ini? Karena kalau kita lihat di flyernya ya dokter dan ayah bunda semuanya, guru-guru yang hadir di sekolah ibu hamil ini ada banyak begitu ya dokter Afi ya. Hmm, betul Masya banget. Allah. Bentar ya, masih loading dia buka. Baik, sambil menantikan mungkin boleh ayah bunda berbagi kira-kira usia kandungan ayah bunda sekarang sudah di usia berapa nih? Apakah tadi di semester 1, 2, atau 3? Tadi ini kalau di kolom chat, Masya Allah banyak yang gerak janinnya, Bu dokter nih ya, Masya Allah. So Iya, sweet banget jadinya. menyapa Dede Bayi ya. Iya, Oke, izin kita mulai perkenalan ya. Sip, apakah sudah tampak? Alhamdulillah sudah dokter. Oke, jadi untuk tim sekolah ibu hamil ini kita ada beberapa dokter kandungan yang bergabung karena kan memang mungkin permasalahan kehamilan dan persalinan banyaknya pasti terkait dengan kandungan ya. Jadi ini banyak banget dokter SPOG yang bersedia bergabung dan bareng-bareng belajar sama kita di sini. Salah satu yang pertama ini ada dokter Aninda Yasmin, Farhana SPOG atau biasa dipanggil dokter Yasmin. Mana ini dokter Yasmin? Boleh on cam coba sayang disapa disapa para ibu dan ayah di sini. Ada Dokter Yasmin? Nggak muncul. Oke, kita next dulu ya. Nextnya ada Dokter Natania. Nah, Dokter Natania ini dari Universitas Pajajaran dan sekarang praktiknya di Bandung di Rumah Sakit Santo Borromeus. Jadi kalau misalnya nanti ada ayah dan bunda yang mungkin kebetulan kontrol rutinnya di Borromeus and Group mungkin bisa ketemu nanti sama Dokter Natania ya. Ini beliau ini eh, ilmiah banget orangnya, jadi nanti bisa kalau Masya konsul Allah. apa-apa mau nanya macam-macam edukasi tentang kesehatan ibu dan anak dan juga kesehatan ginekologi perempuan secara umum itu akan sangat bisa banget konsul sama Dokter Natania ya. Dokter Natania ada muncul. Ini di saya aja suara saya masuk kan ya? Ah, masuk dokter. Oh, Alhamdulillah ada. Tersimak dengan baik. sip. Mung- Mungkin sambil menantikan dokter-dokter yang lain hadir untuk on cam, Mm-mm. ada pengumuman juga ya dokter ya, Ya. bahwasannya di hari besok Ayah Bunda ini juga akan hadir kelas offline, ekskul reguler sekolah ibu hamil. Jadi bukan sekolahnya saja, ada ekskulnya juga ya Ayah Bunda. Nah ini bisa silahkan kalau ingin bergabung di hari Ahad besok, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Nah, untuk link pendaftarannya nanti saya cantumkan juga di kolom chat. Ini bisa langsung diketik juga di bit.ly/kapital semua. Nah, ini jadi silahkan kalau mau hadir di ekskulnya sekolah ibu hamil terkait dengan newborn class. Jadi kelas yang mempersiapkan para orang tua untuk bisa hadir utuh menemani si kecil sejak hari pertamanya. Nah, silahkan ya, kalau ada yang penasaran sama kelasnya bisa juga langsung di-follow kepo ini Instagramnya @jasminmkmedika.
Sambil mungkin posting story karena ada door prize menarik dari Wardah dan juga Jasmine MQ Medica ya Bunda. Sambil dinantikan juga. Kita lanjut perkenalan barangkali dokter. Oke, coba dokter Natania. Biasanya dipanggil dokter Nana ya, atau dokter Tania. Hmm, Ini ada nih. Kayak sudah bisa bergabung. Boleh menyapa? Oke. Nah, mana belum muncul? Next kontestan dulu ya. baik. Next kontestan adalah, nah, dokter Dira nih ada nggak lagi sibuk praktek sih kayaknya kalau yang ini sih. Dokter Dira ada di Tangerang ya, di Klinik Arca Medica dan Kehamilan Sehat. Jadi kalau nanti ada bunda-bunda yang mungkin domisili di Tangerang, kontrol di Kehamilan Sehat mungkin nanti bisa ketemu ya sama dokter Dira. Dira. Selanjutnya ada dokter Widiani Rahim. Ini di area Tangsel, Bintaro dan juga di Cipondoh. Dokter Widiani Rahim ada? Boleh menyapa di sini bunda-bundanya? Ini kebetulan pada emang sibuk banget guys. Jadi kalau misalnya ya nanti kan di apa grup chat pregnancy circle, kadang-kadang kita suka agak slow rest, itu maafkan. Nah, tapi nanti mungkin ke depannya kita bikin jadwal patroli kali ya. Jadwal Hmm, patroli yang bisa gantian untuk bisa jaga malam bahkan di grup eh, pregnancy circle. Mudah-mudahan bisa lebih em, apa namanya? Bisa lebih menjangkau ayah dan bunda lagi di waktu-waktu yang mungkin diperlukan gitu. Karena kadang-kadang kita kan juga dapat ya misalnya kayak chat-chat gitu di mana tengah malam gitu untuk bertanya hal-hal yang mungkin em, perlu jawaban cepat gitu. Oke, mhm, tapi memang sih sebenarnya grup chat kita itu bukan untuk memberi konsultasi medis untuk hal-hal darurat ya. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda memang kebetulan mengalami suatu kondisi medis tertentu, itu mah mangga aja langsung menuju vaskes terdekat lebih aman deh, jangan nunggu jawaban di grup dulu. Ya, Dokter Widiani mungkin ada. Ya, oke. Nah, ternyata yang sudah ada nih. Oke. Oke, ini Dokter ya. Yasmin katanya sudah berhasil bergabung. Boleh, Dokter Yasmin? Halo, iya, maaf pencet ya. On cam, say. Agak berisik, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini perkenalkan nih dengan Dokter Yasmin ya. Nanti bisa bergabung, beliau praktek di Rumah Sakit Pasundan Bandung, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan juga di Apotek Kimia Farma Buah Batu. Jadi kalau ayah bunda di daerah Bandung, sekitaran Pasundan, di Muhammadiyah, itu bisa banget ketemu sama Dokter Yasmin. Ini dokter Yasmin ini spesialis skincare ya. Jadi itu yang jawabin skincare ayah dan bunda itu aman apa enggak itu yang jawab biasanya dokter Yasmin. Bisa dilihat kan kulitnya main cerang banget. Nah, itu spesialis skincare kita. Oke. Kalau nanya saya nggak tahu soalnya tentang skincare. Iya. Cukupnya aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan skincare, saya pasti akan tag dokter Yasmin untuk menjawab. Sebelum dokter kulitnya datang ya, jadi ke saya dulu gitu. Ya, nanti insya Allah ada juga kita dokter kulit, ada dokter mala. Nanti bisa banget konsultasi tentang skincare. Ya. Oke, ada pesan-kesan untuk ayah bunda di sini, Dokter Yasmin? Ya ada sih kalau kesan pesan. Lanjutkan dokter. Oke, next ya. Iya, oke. Dokter Natania, apakah sudah bergabung, sayangku? Belum muncul? Oke, next tadi Dira. Dira lagi sibuk. Widiani, Dokter Widya, apakah sudah ada? Belum juga. Oke, nah ini sudah standby dari tadi, ini paling awal banget nih ikutan. Ada Dokter Wulan Ardana Iswari, biasa dipanggil Dokter Wulan. Beliau sekarang prakteknya di Batam nih, jauh banget. Bunda-bunda yang ada di Batam, seputaran Kepri, ini boleh ketemu Dokter Wulan di Rumah Sakit Awal Bros Botania. Dokter Wulan, boleh menyapa ayah dan bunda di sini? Ya, selamat malam. Terima kasih Dokter Afi. Tadi saya juga udah nyimak intronya, materinya, subhanallah sekali ya untuk
Ya, untuk ayah bunda sekalian, salam kenal. Saya Dokter Wulan. Nanti saya juga akan ikut membantu untuk nanti di kelas memberikan materi dan menjawab pertanyaan. Kalau misalnya ada yang di Batam mau ketemu juga boleh. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Wulan. Ayah dan Bunda mungkin bisa berkenalan dengan Dokter Wulan, nanti akan banyak juga menjawab pertanyaan Ayah dan Bunda. Kalau pengen adu jurnal, nah adu jurnal ketemunya sama Dokter Wulan. Ya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nih, dok saya baru baca nih jurnal tentang apa, nah itu boleh nanya sama Dokter Wulan. Pasti bisa dijawab, insya Allah bisa diskusi yang keren banget di situ. Oke, nextnya adalah Dokter Mutia. Dokter Mutia Nurul Izzah. Nah, Dokter Mutia ini saat ini ada di Sukabumi. Jadi kalau ada ayah bunda yang kebetulan domisili Sukabumi atau punya saudara-saudara yang ada di Sukabumi, boleh banget nanti ketemu sama Dokter Mutia di Rumah Sakit Primaya dan RSUD Al-Mulk Sukabumi ya. Nanti bisa ketemu. Dokter Muti, apakah ada? Belum muncul. Oke, nanti bisa kenalan lebih lanjut ya. Oke, nextnya kita punya Dokter Triana Rahmanita. Beliau saat ini praktek di Klinik Utama Nur Hadijah dan Rumah Sakit Umum Bedas Pacira. Ya, jadi area-area nanti di mana tuh dekat-dekat Soreang ya itu bisa ke Rumah Sakit Bedas Pacira ini baru tapi bisa ketemu sama Dokter Triana atau di Klinik Utama Nur Hadijah. Dokter Triana mungkin berkenan menyapa ayah dan bunda di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dokter Afi, terima kasih. Dan selamat malam Ayah Bunda semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat semuanya ya. Amin. Insya Allah, terima kasih banyak Dokter Triana. Untuk ayah bunda boleh nanti berkonsultasi. Kalau ini spesialisnya agak-agak mamah dedeh untuk curhat-curhat psikologi itu bisa banget ya ke Dokter Triana. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Triana. Nah, nextnya kita punya seorang dokter anak nih yang bisa menjawab pertanyaan ayah dan bunda kalau yang sudah bersalin gitu ya, atau misalnya masih hamil tapi ingin konsultasi nih tentang masalah-masalah anak itu bisa berjumpa dengan Dokter Maria Putri Nasution, spesialis anak. Beliau saat ini praktek di Rumah Sakit Pindad dan di Rumah Sakit Kartini Bandung serta Klinik Utama Al-Faiha itu di daerah Arca Manik ya. Gitu. Ini kebetulan malam ini beliau berhalangan untuk hadir, tapi insya Allah nanti kalau ada pertanyaan bisa juga tag aja beliau di grup Pregnancy Circle yang trimester 4 ya untuk yang pasca persalinan. Oke. Oke, nextnya kita punya Dokter Nurmala Ilala, spesialis dermatovenerologi. Ini beliau dokter spesialis kulit dari Universitas Pajajaran. Saat ini praktek di Rumah Sakit Pasundan dan Rumah Sakit AMC dan sedang mempersiapkan juga untuk praktek pribadi beliau ya di klinik. Jadi nanti kalau bunda-bunda yang ingin bertanya tentang bagaimana perawatan kulit ibu selama hamil, itu bisa banget bertanya dengan Dokter Nurmala. Nah, ini kita ada kelas khusus ya untuk skincare atau perawatan kulit ibu hamil. Itu boleh, mangga silakan daftar dan nanti biar bisa diskusi lebih banyak dan dapat materi langsung dari ini ya, dari ahlinya nih tentang kulit. Saya kalau nanya ke dokter objin kita tahu ya cuma kulit di bawah doang nih. Kita nggak ngurusin nih kulit muka, kita kurang ilmunya kurang gitu. Jadi memang disitulah kita makanya kenapa berkolaborasi dengan dokter spesialis dermatologi juga. Oke, dokter Mala ada bergabung nggak ya malam ini? Belum ya? Oke, mudah-mudahan kesempatan lain bisa bergabung. Jangan lupa ikut kelasnya ya untuk khusus perawatan skincare kulit ibu dan juga bayi. Nah, ini ada yang spesial juga. Ini adalah beliau instruktur prenatal yoga. Ini pengalamannya sudah malang melintang lama banget, lebih dari 1 dekade sebagai instruktur prenatal yoga. Ini dengan Ibu Nena panggilannya, cantik sekali dan sangat fit untuk di usianya beliau. Itu udah mulai dari tahun 2005 tuh, udah 20 tahun lebih ya untuk khusus yoga ibu hamil terutama. Itu jadi nanti kalau misalnya ada ayah bunda yang berkesempatan mengikuti kelas yoga online nanti bisa dipandu langsung oleh Ibu Nena. Dan kalau misalnya ini sekarang beliau di daerah Depok ya, di daerah Depok sekarang nanti kalau misalnya ada kelas beliau di sana, ada ayah bunda yang domisili di sana juga mungkin bisa ikut bergabung di kelas beliau. Minimal ketemu online itu nggak rugi banget nih, karena prenatal yoga itu sangat diperlukan ya untuk ibu hamil menjaga lebih fit, lebih lentur, dan juga lebih siap nanti untuk menghadapi persalinannya.
Bu Nana. Nah, kemudian ada ini kesayangan kita semua. Ini namanya Bidan Dani atau dipanggilnya Kakak Dani. Beliau ini adalah bidan segala bisa. Lo mau apa gua ada. Nah itu adalah bidan Dani. Mulai dari ya ilmu kebidanannya, terus kemudian sebagai konselor laktasi, praktisi hypnobirthing juga, praktisi yoga juga, beliau instruktur yoga juga. Terus kemudian untuk pijat laktasi, kalau misalnya ada yang nanti mau setelah bersalin pijat laktasi, itu beliau juga certified untuk pijat arugaan, itu yang asalnya dari Filipina. Oke, Kakak Dani mungkin bergabung ada, boleh menyapa ayah dan bunda yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dokter Afi, Teh Sifa, Ayah Bunda yang ada, yang sudah hadir. Waalaikumsalam Kakak Dani ya. Jadi ini bidan kita segala bisa, segala macam lu mau gua ada itu beneran asli. Ya, jadi yang semua permasalahan ayah dan bunda itu bisa banget dikonsultasikan dengan bidan Dani. Oke, nanti bidan Dani juga ada kelas yang akan diisi untuk kelas bagaimana relaksasi selama persalinan. Itu boleh banget diikutin ya. Itu kelasnya offline, jadi nanti bisa benar-benar belajar banyak banget. Ayah dan bunda bisa belajar bagaimana nanti supaya persalinannya lebih santai, rileks, dan juga tentunya lancar. Oke, terima kasih banyak Bidan Dani sudah bergabung malam hari ini. Sama, terima kasih. Oke, selanjutnya kita punya tim juga. Ini dari tim konselor ASI, konselor menyusui, konselor menggendong ya. Menggendong itu ternyata juga ada ilmunya sendiri. Jadi kalau ayah bunda yang ingin belajar bagaimana perawatan bayi, bagaimana menyusui nanti ke depannya bisa banget untuk berkonsultasi dan ngobrol dengan dokter Lenggang Pakuan Anissa Kodri atau biasa kita panggil dokter Ninis. Ya, beliau ada di grup trimester 4 di Pregnancy Circle, jadi boleh ayah bunda yang tertarik bisa bergabung di sana dan juga ikut nih untuk kelas newborn yang besok akan diadakan itu oleh Dokter Ninis dan timnya dari Kala Bahagia. Masya Allah. Oke, Dokter Ninis apakah ada? Kamu ya? Sip. Oke, demikian kira-kira untuk perkenalan dari tim guru Sekolah Ibu Hamil. Dan tentunya juga tidak lupa kita punya guru BK. Coba Masya Bu Allah. Helga untuk menyapa murid-muridnya. Ya, ada guru BK di sini Bu Helga. Ayo dadah-dadah dulu. Halo Ayah Bunda, selamat malam. Perkenalkan saya dengan Helga. Ini kalau dari Dr. Raffi disebutnya guru BK ya, karena berbeda dengan yang lainnya, yang tenaga kesehatan dan medis ya. Kalau saya non medis dan non kesehatan, jadi guru BK aja mendengarkan curhatan dari Ayah Bunda semua. Salam kenal dan sampai berjumpa di kelas. Oke. Terima kasih banyak Bu Guru BK. Mohon bantuannya ya untuk mengawasi murid-murid kita. Semoga bisa memberi motivasi. Ini biasanya kalau motivasi-motivasi untuk menjadi murid yang lebih baik lagi, ini biasanya di Guru BK. Oke, selanjutnya saya mau panggil dulu nih Dokter Natania. Kayaknya udah join deh. Coba Dokter Natania, apakah ada? Biar kenalan. Supaya tak kenal maka tak aruf kan ya. Iya, betul. Mungkin dokter-dokter yang lain yang tadi Heeh, belum yang hadir, belum sekarang baru muncul. hadir, Kalau yang boleh sudah saya ada hai. nanti bisa saya hai ya dengan ayah dan bunda di sini. Semoga ke depannya kita bisa lebih mesra lagi. Masya Allah. Nah, ini soalnya Mbak Dokter Natania lagi ada acara keluarga besar sih, jadi kayak mungkin agak sulit nih untuk bisa join sama kita di sini. Oke, ya mungkin sekian dulu ya perkenalan dari tim guru dari Sekolah Ibu Hamil. Semoga kita sama-sama ke depannya bisa mendampingi ayah dan bunda di sini, mendapatkan pengalaman kehamilan dan persalinan yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan akan lebih banyak lagi para ahli yang bersedia bergabung supaya lebih lengkap lagi kita bisa mendampingi ayah dan bunda dengan segala macam pengetahuan dan juga keterampilan yang lebih solid lagi. Oke, Mangga Teh Syifa, saya kembalikan ya. Baik, terima kasih Dokter Raffi dan juga selamat bergabung dokter-dokter yang tergabung juga ya di dalam Sekolah Ibu Hamil. Masya Allah tadi sudah berkenalan satu demi satu ya, mulai dari berbagai pertanyaan yang muncul, mulai dari skincare tadi ya itu yang jadi not wow, ternyata ada begitu ya, Masya Allah, sampai dengan terapi-terapi ataupun juga kelas yoga, ini yang Masya Allah
Alhamdulillah bisa kita bersilaturahmi. Nanti kita gali ilmunya di sekolah ibu hamil. Di batch yang ketiga berarti ya Dokter Afi ya di tahun yang sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya ini juga sudah banyak yang bertanya nampaknya Dokter Afi dan banyak yang minta lanjut saja. Nah, lanjut saja nih kita ya. Jadi kita sapa juga ini yang sudah bertanya melalui kolom chat tadi sudah ter screenshot ini ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum kita sapa yang di chat, ada yang mau raise hand terlebih dahulu? Ayah Bunda ingin bertanya secara langsung? Boleh? Barangkali ingin langsung bertanya? Baik, ini ada Bunda Siti Fatma yang sudah langsung tadi juga udah ada yang ngacung ya. Silakan Bunda Siti Fatma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, dokter-dokter semuanya dan bunda-bunda. Salam kenal, saya Fatma dari Jawa Timur. Usia kehamilan saya saat ini 25 minggu. Yang mau saya tanyakan mengenai posisi tidur. Kalau sependek pengetahuan saya, posisi tidur untuk ibu hamil yang baik itu miring ke kiri ya. Tapi yang saya alami itu justru kalau miring ke kiri itu justru malah sesak. Kalau miring ke kanan itu malah merasa lega dan nyaman. Nah, jadi pertanyaan saya, eh, rekomendasi untuk posisi tidur untuk ibu hamil, terutama trimester 2 ke atas itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bunda Siti Fatma yang sudah bertanya secara langsung Dokter Afi. Mungkin langsung dijawab saja barangkali ya Dokter Afi ya. Baik, sambil Ya, boleh. silakan. Boleh langsung dijawab ya Bunda ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang banyak banget ya ditanyakan oleh Ayah dan Bunda. Dan tadi ini betul-betul menunjukkan bagaimana Bunda pun bertransformasi. Dari yang tadinya mungkin tidur ya cuek aja kali ya, nggak mikir tuh mau tidur miring kanan, kiri, telungkup, telentang gitu ya. Ini sekarang dengan kondisi hamil, beneran tidur aja kita jadi mikir, aduh ini kayak saya tidur kayak gini baik nggak ya untuk janin saya gitu. Jadi ini adalah suatu bukti bahwa kehamilan ini memang membuat Bunda jadi berubah memikirkan untuk makhluk lain, ya, memikirkan anak kita yang akan harus dipikirkan oleh kita seumur hidup kita gitu. Oke, jadi kalau posisi tidur sebenarnya memang yang disarankan itu lebih baik miring ke kiri. Kenapa? Karena dengan posisi miring ke kiri kita akan menghindari untuk menekan pembuluh darah besar yang ada di bagian punggung. Ya, jadi karena dia posisinya emang agak cenderung ada di sebelah kanan, jadi kalau kita miringnya ke kiri itu relatif lebih aman. Tapi sebenarnya ini bukan suatu hal yang saklek banget, cuman boleh miring kiri, itu nggak kayak gitu, Bun. Ya, jadi tetap aja yang harus diutamakan itu adalah bagaimana kenyamanan Bunda saat tidur. Karena memang setiap ibu berbeda, gitu. Setiap ibu berbeda, setiap kehamilan berbeda. Jadi it's okay nggak masalah Bunda mau miring kiri, miring kanan, telentang dengan catatan punggungnya disangga agak sedikit lebih tinggi supaya rahim tidak langsung menekan pembuluh darah besar yang ada di punggung itu oke aja. Ya, mungkin untuk trimester 2 ke atas yang nggak boleh tuh cuma tidur telungkup pun. Ya, kalau yang lain sih insya Allah boleh telungkup doang yang nggak boleh gitu. Jadi insya Allah nggak apa-apa, boleh cari aja posisi tidur, boleh cari yang nyaman, pakai ganjelannya agak banyak mungkin biar postur tubuhnya betul-betul tersangga dengan baik gitu ya. Gitu, itu aja sih. Jadi nggak usah takut Bun, boleh kok ke kanan juga nggak apa-apa kalau memang nyamannya seperti itu. Ya, karena badan kita tuh nggak sesaklek itu kok. Dan maksudnya kita tuh juga ada kayak apa ya, alarm bahayanya sendiri. Jadi kalau misalnya badan kita bilang ini nggak nyaman, berarti ya itu memang nggak enak buat kita dan buat badan kita mungkin malah berbahaya kalau kita paksakan. Oke, jadi boleh kok. Miring kemana aja boleh, yang nggak boleh telungkup. Oke. Oke, baik, Masya Allah. Ini menjawab ya Bunda Siti Fatma untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan lancar nih sampai nanti. Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Afi untuk jawabannya. Sudah ada yang raise hand lagi, tapi sebelum kita sapa yang ingin bertanya langsung, kali ini kita juga akan sapa yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Nah, ini kalau di kolom chat ada Bunda Herni yang mau bertanya. Izin bertanya dokter, apakah benar sering makan kurma menjelang persalinan akan memudahkan proses persalinan? Nah ini silahkan jawabannya dokter. Oh ya.
Oke, untuk kurma ini memang ada beberapa penelitian ya yang menunjukkan bahwa ibu yang mengkonsumsi kurma itu beberapa butir sehari menjelang persalinan mulai dari usia kehamilan kalau nggak salah 32 minggu itu memang didapatkan datang ke rumah sakit dengan pembukaan yang lebih besar gitu dibandingkan dengan ibu yang tidak makan kurma gitu. Tapi intinya sih memang penelitian ini belum terlalu banyak, tapi tidak ada yang salah dari mengkonsumsi kurma. Jadi boleh saja untuk dikonsumsi sebagai bagian ikhtiar kita. Karena kan kurma ini sebenarnya zat gizinya baik. Terus kemudian kenapa sih kurma ini bisa menjadi sahabat bunda pada saat persalinan ya? Karena kan dia mengandung gula ya, mengandung karbohidrat, mengandung zat gula itu adalah bahan bakarnya rahim. Sehingga nanti kalau misalnya kita pada saat persalinan konsumsi kurma dengan asupan gula dari kurmanya itu akan menjadi bahan bakar rahim sehingga kontraksinya akan lebih baik dan lebih efektif sehingga tentunya pembukaan dan proses persalinan pun menjadi lebih lancar. Jadi tidak ada salahnya. Lalu kemudian jangan lupa juga bahwa misalnya sebagai umat muslim ya di Al-Quran kita bisa melihat bagaimana kisah persalinannya Maryam saat melahirkan Nabi Isa. Itu salah satu yang disarankan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh Maryam itu adalah kurma. Terutama di situ kurma rutop apa namanya disebutkannya tuh spesifik rutop. Jadi kalau misalnya bisa mencari kurma rutop untuk nanti menemani bunda pada saat proses persalinan itu boleh banget selama tidak ada kontraindikasi lain. Ya, tiga perintah Allah untuk ibu hamil dan bersalin jangan lupa bisa dibaca di surat Maryam yaitu adalah makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jadi ibu yang bersalin wajib makan, wajib minum, dan wajib senyum. Masya Oke, Allah. jadi boleh banget ya Bun, sok aja makan kurma nggak apa-apa. Insya Allah ya, insya Allah akan memberi kebaikan untuk persalinan Bunda. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti penelitiannya bisa lebih banyak lagi ya. Jadi kita Mhm. betul-betul yakin gitu dan tahu oh dosisnya berapa banyak sih kalau kita pengen makan kurma untuk membantu persalinan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Afi, ini juga nampaknya menjawab pertanyaan bunda-bunda yang lainnya juga ini ya. Kemudian kita sapa kali ini yang sudah raise hand. Kita beralih kembali ada Bunda Ayu Lestari yang sudah siap dari tadi. Kalau gitu silahkan Bunda Ayu. Selamat malam buat Malam. bunda semua, dokter dan bidan yang ada. Kenalkan, saya Yulstari dari Pulau Dewata, Bali. Masya Jadi Allah. yang mau saya tanya ini terkait air kelapa. Banyak nih bunda-bunda yang bilang sharing nih sama saya harus rajin minum air kelapa supaya bayinya putih bersih, supaya nggak ada lendir-lendirnya. Itu apa benar atau itu cuma kebetulan aja terjadi gitu nah? Minum air kelapa bisa bikin bayi itu putih bersih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bunda Ayu. Nampaknya pertanyaan seputar mitos juga banyak nih ya Dokter Afi ya. Nah, silakan Dokter. Ya, jadi kalau misalnya konsumsi air kelapa sama aja sih kayak kurma ya. Maksudnya apalagi kalau air kelapa ini sama sekali emang belum ada penelitiannya. Apakah air kelapa bisa menyebabkan kulit bayi menjadi putih dan bersih? Itu nggak tahu. Tapi intinya sih air kelapa itu adalah cairan yang dia mengandung elektrolit juga. Jadi itu adalah minuman yang bisa menjadi alternatif bunda untuk boleh diminum ya selama kehamilan. Jadi selama kehamilan boleh aja usia kehamilan berapapun boleh minum air kelapa ya karena itu adalah alternatif minuman yang baik untuk ibu hamil. Nah, tapi kalau misalnya untuk kaitannya dengan apakah minum air kelapa akan menyebabkan kulit bayi menjadi putih dan bersih, nah ini secara jujur ini penelitiannya belum ada. Oke, jadi kalau misalnya tujuan minumnya ya memang untuk memenuhi kebutuhan cairan, mengganti kebutuhan elektrolit, itu boleh banget minum air kelapa. Tapi kalau misalnya apakah jadi putih dan bersih, nah ini jawabannya saya belum tahu, Bun. Mungkin kita sama-sama cobain ya. Coba deh mulai sekarang Bunda Ayu mungkin minum air kelapa banyak-banyak, nanti lihat dedeknya pas lahir putih dan bersih nggak? Oke. Kalau saya pengalaman pribadi, soalnya anak ketiga saya itu memang sepanjang 9 bulan, saya cuma bisa minum air kelapa. Air putih itu nggak bisa muntah keluar semua. Jadi beneran 9 bulan saya cuma minum air kelapa. Dan lahirnya sih memang alhamdulillah putih sih. Ya, putih mirip saya soalnya. Masya Allah. Bercanda Bun, dicoba ya minum aja air kelapa nanti kita lihat penelitiannya nih. Bayinya Bunda Ayu insya Allah putih dan pasti ya cakep atau cantik pasti.
bundanya aja cantik banget kok. Kan Masya namanya Allah. Ayu, ya kan? Iya betul. Ayu itu cantik ya kalau di Jawa ya Dokter Mm-mm. Afi ya. Iya. Oke, saya mudah-mudahan cukup menjawab ya. Boleh aja diminum air kelapanya. Di Bali kan banyak tuh pohon kelapa. Ambilin Hmm. buat diminum. Baik, dijawab ya Bunda Ayu ya. Terima kasih sudah menyampaikan secara langsung pertanyaannya di kesempatan malam ini. Dan nampaknya merudul juga nih di kolom chat ya dokter untuk yang bertanya, Masya Allah. Kalau gitu kita akan sapa kembali yang dari kolom chat. Ada dari Bunda Meili Saf ini yang bergabung. Bertanya usia berapa week mulai terasa gerakan bayinya dokter. Nah ini kira-kira berapa week nih dok? Nah, Baik. Hmm. pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh sebenarnya adalah pertanyaan yang nanti bakal banget dibahas sama ini Ah. materi kita di Sekolah Ibu Hamil ya. Di Mhm. pertanyaan-pertanyaan di chat ini sambil kita review juga, ini Mhm. adalah bahan Yang kita kita jawab. juga buat nanti menyusun kurikulum buat Sekolah Ibu Hamil supaya nanti kira-kira apa saja yang informasi-informasi yang diperlukan oleh Bunda. Oke, Baik. tapi secara umum untuk pergerakan bayi ini biasanya akan bisa mulai dirasakan mulai usia kehamilan sekitar 18 sampai 24 minggu. Ya, Hmm. 18 sampai 24 minggu. Untuk ibu yang sudah pernah hamil biasanya akan lebih cepat merasakan gerakan bayinya dibandingkan untuk ibu yang pertama kali hamil. Tapi rata-rata di usia kehamilan 18 sampai 24 minggu itu sudah bisa merasakan gerakan pertama. Jangan bayangkan gerakan pertama itu bakal kerasa betul-betul kayak tendangan gitu ya, atau berguling itu Hmm. gerakannya nggak akan terasa seperti itu. Karena kan bayinya masih kecil banget. Sekitar 20 mingguan aja mungkin beratnya baru 300 gram, 350 gram. Jadi itu masih kecil, kerasanya getaran gerakannya itu hanya akan terasa seperti getaran-getaran halus. Mungkin rasanya kayak ada kupu-kupu kecil gitu terbang di perut bunda Hmm. atau kayak ada ikan kecil sedikit berenang-berenang ya kerasanya lebih kayak bergetar-getar gitu. Oke, jadi ditunggu aja 18 sampai 24 minggu insya Allah sudah mulai dirasakan gerakannya. Baik, Masya Allah. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan ini juga nampaknya sudah makin spesifik juga ya pertanyaan di kolom chat ya dokter ya. Yang sebetulnya tadi nanti akan kita bahas untuk di kelas sekolah ataupun sekolah ibu hamil yang nanti insya Allah akan segera kita songsong ke depannya. Nah sebelum kita sambung kembali mungkin kita preview dulu juga ya dokter ya kelas sekolah ibu hamil ini yang nanti akan segera dilaksanakan. Untuk itu izin saya juga akan share screen. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda semuanya yang sudah dicantumkan bisa sambil bergabung juga ke grup chat yang nanti akan segera saya umumkan di sini. Nah, sebelum itu juga mau mengingatkan kembali terkait dengan challenge di malam hari ini. Masih ada waktu, masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya. Kita masih akan berdiskusi. Untuk itu yang masih mau ikutan challenge story terbaiknya di Instagram, silahkan bisa langsung nih diskusi kita dibuatkan konten ya. Apalagi tadi sudah ada sesi tanya jawab, hal-hal yang menarik untuk dibagikan di story-nya. Bisa langsung di tag juga di Instagram @jasminmkmedika @jasminmkmedika dan boleh juga sambil di tag drafiasti.opjin di kesempatan malam hari ini. Ada 3 hadiah menarik ya dari Wardah dan juga e-wallet dari Jasmine masing-masing Rp50.000. Jadi ada 6 door prize di malam hari ini. Nah, silahkan juga yang masih mau ikut bergabung langsung diposting ya di Instagramnya. Adapun kalau untuk kelasnya, nah izinkan saya mau share screen dulu ini ya. Nah, baik, ini sudah terlihat ya untuk sekolah ibu hamil yang nanti akan em, ayah bunda ikuti. Jadi kalau sekolah ibu hamil ini Dokter Afi memang ayah bundanya ya, tidak hanya bunda-bundanya yang masuk grup ya. Ya, betul. Mungkin kalau masuk grup bisa aja bundanya aja, karena kadang-kadang Mhm. mungkin bunda-bunda lebih nyaman kalau nggak ada pria ya. Tapi kalau Oh, misalnya baik. ada ayah yang memang lurus niatnya untuk belajar, boleh banget sih sebenarnya welcome-welcome aja untuk ada di grup. Baik. Nah, ini untuk kelasnya sendiri nanti bunda-bunda akan belajar tentang sebentar. Ini bisa. Nah, ini kurikulumnya ya. Jadi terbagi ke dalam 4
bagian untuk kurikulum sekolah ibu hamil. Ayah bunda nanti di trimester tadi di chat itu sudah ada yang bilang sedang di trimester 2, 3, 1, 4 ini macam-macam ya. Jadi nanti ayah bunda bunda-bundanya ya khususnya ini bisa masuk ke grup yang sesuai dengan usia kehamilan sekarang. Sekarang masih trimester 1 tapi besok udah trimester 2 nih. Kalau nggak besok banget mah ya belum berarti ya. Kalau sudah masuk nanti masuknya satu grup saja supaya tidak menumpuk. Di trimester 1 belajarnya apa? Ini terkait adaptasi tubuh dan tanda kehamilan. Kemudian ada perkembangan janin awal, pregnancy plan dan menjaga ketenangan. Ini yang kemudian harus benar-benar dijaga untuk trimester pertama yang nantinya bisa digali lebih lengkap di grup WhatsApp-nya, grup masing-masing ya trimester 1. Kemudian di trimester 2 akan berkembang juga pelajarannya terkait dengan pola makan dan olahraga aman. Tadi dikenalkan juga ya dengan ahli yoga, dokter-dokter yang luar biasa. Kemudian juga perkembangan janin dan resiko tinggi. Di trimester 2 juga belajar peran ayah dan keluarga serta persiapan finansial. Karena tadi di grup chat juga ketika dokter Afi tanya persiapan apa yang sudah eh, lakukan oleh ayah bunda. Ini banyak mental, finansial, mental itu banyak ternyata ya. Nah, ini juga bisa nanti langsung bergabung. Kemudian di trimester yang ketiga, ini akan belajar tentang birth plan dan hospital packing, tanda dan proses persalinan, hingga relaksasi dan pendampingan juga kenyamanan ibu. Karena tadi ya, sebagai ibu harus bahagia dulu nih sebelum membahagiakan yang lain. Semoga ini bunda-bunda di sini yang menyimak ayahnya juga sambil senyum ya untuk menyimaknya ya. Baik, Masya Allah. Dan di trimester 4 pasca persalinan ini juga masih ada untuk pembelajarannya mulai dari perawatan nifas, payudara dan nutrisi ibu, kemudian dukungan menyusui dan perawatan bayi baru lahir, serta perencanaan keluarga. Nah, ini yang kemudian bisa diikhtiarkan ya, perencanaan keluarga dan kontrasepsi pasca persalinan supaya kalau di Jawa tuh ada istilahnya tidak sundulan. Ini juga demi kesehatan ibu juga ya, dokter ya. Nah, ini yang akan dipelajari ayah bunda di sekolah ibu hamil batch yang sekarang. Oke, kita lanjutkan. Nah, belum geser ya, sebentar. Ini untuk jadwal materinya akan segera dimulai di pekan depan. 4 hari lagi ya, sekarang udah tanggal 10, berarti di 14 Januari. Terkait dengan hamil sehat dan aman. Bisa dilihat ya di share screen-nya. Ini kita akan belajar tentang hamil sehat dan aman, temu perdana dengan yang tercinta, konsultasi kehamilan, riwayat dan pemeriksaan, juga tanda dan gejala kehamilan. Ini di tanggal 14 Januari nanti. Jadi buat yang belum bergabung ke grup WhatsApp-nya bisa langsung hubungi admin sekarang juga supaya nanti nggak ketinggalan untuk kelas ataupun sekolah ibu hamil. Ini trimester 1 ya, untuk yang masuk di trimester 1 di tanggal 14, 27 Januari sama 2 Februari. Temanya mulai dari hamil sehat, kemudian menyemai benih kehidupan, memupuk jiwa yang tenang, dan lain sebagainya sebagaimana yang bisa dilihat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga boleh silahkan disampaikan. Ini untuk yang trimester 1 grupnya bisa di-scan, bunda-bunda. Jadi kalau yang sekarang kehamilannya sudah di trimester 3 jangan gabung di sini lagi ya bunda ya. Jadi supaya nanti fokus ke usia kehamilan yang memang sedang dijalani sekarang. Nah, silahkan ini untuk grup kelas trimester 1 dengan kehamilan usianya kurang dari 12 minggu. Sudah, Bunda? Nah, silahkan ya bisa di-scan agar bisa bergabung ke grup WhatsApp-nya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan untuk kelas yang lain ya, untuk di trimester berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis. Yang masih mau ikut challenge-nya juga silahkan. Dan ada pengumuman juga ini kalau besok yang di Bandung khususnya ya ingin hadir langsung di kelas offline. Ini juga ada kelas offline-nya besok di Jasmine MQ Medika terkait dengan kelas newborn. Nah, ini ya. Terkait dengan kelas newborn, tadi juga kita berkenalan dengan Dokter Ninis yang akan membawa timnya untuk belajar newborn class yang mempersiapkan para orang tua hadir untuk menemani si kecil sejak hari pertamanya. Baik, ini sudah ya untuk trimester 1. Kemudian di trimester 2, ayah bunda yang sudah
memasuki usia kandungan trimester 2 ini akan dimulainya pada 15 Januari. Nah, 15 Januari nanti mulai. Ini yang dipelajari adalah terkait pertama persiapan fisik menuju persalinan, olahraga aman dan nyaman dalam kehamilan. Jadi sebagai ibu hamil bukan berarti mager. Nah, ini ya yang juga harus diperhatikan. Pola makan sehat selama hamil, kebutuhan kalori dan nutrisi ibu hamil. Dan nanti di tanggal 28 Januari akan belajar untuk yang sudah memasuki usia trimester 2 bertumbuh dan berkembang indah. Ini terkait dengan perubahan tubuh di trimester 2, perkembangan janin dalam kandungan, kehamilan resiko tinggi dan penata laksanaannya, serta nanti di 3 Februarinya akan ada peran ayah. Jadi dari sekarang bisa colek-colek luangkan waktu ya di tanggal 3 Februari nanti. Nah, jadi silahkan untuk bunda yang sudah di usia kandungan trimester 2, kalau di tanggal 15 Januari ternyata sudah masuk trimester 3, bagaimana dokter? Nanti bisa hubungi admin juga ya untuk konsultasi apakah langsung masuk di trimester 2 atau trimester 3. Nah, ini untuk grup kelas trimester 2-nya silahkan bisa di-scan yang usia kandungannya sekarang sudah di 13 sampai 7 pekan atau minggu ya. Ini silahkan bisa di-scan supaya bisa segera masuk grupnya, jadi bisa langsung sharing, langsung update ya dengan ilmu-ilmu supaya tidak salah langkah. Karena tadi kita akan mempersiapkan generasi masa depan yang insya Allah jadi kebahagiaan ya untuk ayah bunda yang sekarang sedang menantikan buah hatinya. Ini untuk grup kelas trimester 2. Sudah ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan untuk yang sudah memasuki usia kandungan di trimester 3. Nah, kali ini di trimester 3 akan ada belajar tentang beragam jenis materi juga menyesuaikan dengan bagaimana kondisi ibu, bagaimana kondisi janin. Baik, belum next ya. Sebentar. Jadi silakan. Tidak hanya tentang kelas newborn, nih ada banyak sekali informasi-informasi tambahan ternyata ya. Kelas reguler, ini nanti juga akan ada. Kelas reguler ini yang sedang kita bahas sekarang ya. Baik, ini nampaknya belum lanjut ya. Nah, kalau kelas reguler ini memang nanti dibagi per usia janin, Bunda. Jadi trimester 1, ini yang trimester 2, kemudian ada trimester 3, dan pembahasan kelasnya memang akan disesuaikan dengan usia kehamilan tadi. Dan penyelenggaraannya tadi ada terdiri 3 kelas ya. Tapi tidak hanya itu saja. Tidak hanya tentang trimester ya, atau untuk yang reguler ini. Nah, sebentar. Ini yang tadi ya trimester 2, tapi juga ada buat bunda-bunda yang semangat menuntut ilmunya tinggi, ada juga kelas ekstrakurikuler tematik. Nanti ini juga bisa diikuti ya. Nah, sebentar untuk slide-nya. Nah, ini untuk trimester 3. Trimester 3 ini di usia kehamilan 28 sampai 40 pekan. Nah, ini nanti akan mulai belajar di tanggal 16 Januari. Di 16 Januari akan belajar tentang aman, nyaman, dan tenang, memilih tempat persalinan seperti apa, hospital packing, birth plan, karena alhamdulillah tadi ya, dokter-dokter yang bergabung di sekolah ibu hamil itu sudah ada di berbagai daerah. Tadi ada yang dari Kepulauan Riau tadi ya, ada yang sudah komen juga di chatnya, dan di daerah lainnya. Kemudian di tanggal 29 Januari ini juga akan disambung tanda dan proses persalinan, metode dan prosedur dalam persalinan, dan masalah dan intervensi dalam persalinan. Ini yang kemudian harus dipahami untuk mempersiapkan hal-hal tadi misalnya mental, finansial, dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 3 Februari untuk trimester 3, ini akan ada kelas lagi, mulai menghitung hari. Dimulai dari relaksasi menjelang persalinan, kemudian peran pendamping persalinan, hingga menciptakan kenyamanan dalam persalinan. Boleh dicatat tanggal-tanggalnya, apalagi yang sekarang sudah siap ya untuk ikut sekolah ibu hamil. Seperti Teh Tasya nih udah trimester 2, tadi tanggal-tanggalnya dicatat gitu ya, jadi tidak ketinggalan. Boleh dipasang alarm juga gitu ya. Nah, ini silahkan untuk grupnya trimester 3 langsung di-scan supaya bisa langsung masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Yang trimester 3 bisa merapat.
Usia kehamilan di 28 hingga 40 pekan. Nah, silahkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung chat ke admin ya. Baik, kita sambung kembali. Kali ini sudah masuk ya di trimester 3. Kita lanjut ke trimester yang keempat. Baik, sambil menunggu loading ini ya. Untuk di trimester yang keempat tadi ada kelas ekstrakurikuler tematik. Nah, kelas tambahan ini bisa Bunda pilih sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh Bunda. Di batch ketiga ini ada 5 kelas. Mulai dari kelas keluarga berencana alias KB. Kemudian juga ada kelas nifas, ini yang tematiknya. Dan ada kelas mindful dengan psikolog dewasa. Untuk mempersiapkan mental ayah Bunda nanti ketika bersalin, ketika menghadapi ataupun memiliki bayi, dan sebagainya. Tidak hanya itu, tadi karena sudah dikenalkan juga ya, ada dokter-dokter yang spesialis untuk skincare, untuk kulit ya. Nah, ini juga ada kelas tematiknya adalah kelas skincare yang akan bisa Bunda Ayah pilih untuk nanti menambah ilmunya. Dan yang terakhir ini ada 5 kelas ekstrakurikulernya yaitu kelas birth plan alias perencanaan ketika melahirkan. Nah, kelas ekstrakurikuler reguler ini juga nanti akan em, terdiri dari kelas soft prenatal yoga. Ini dilakukan secara online ya, tadi setiap Rabu dan juga Sabtu. Nah, kemudian juga ada kelas Hypnobirth. Nah, ini diselenggarakan offline 1 bulan 1 kali khusus couple ayah dan bunda atau pendamping bunda di rumah. Jadi ini bisa banget disediakan, diluangkan waktunya agar nanti bisa kemudian kompak gitu ya datang di acara ekstrakurikuler regulernya. Dan terakhir ada kelas newborn offline 1 bulan 1 kali khusus couple ayah dan bunda atau pendamping bunda di rumah. Yang pertamanya besok ya, perdana di tahun ini akan diselenggarakan newborn class. Nah, ini silahkan yang ingin mendaftar bisa langsung akses di link pendaftarannya bit.ly/ hurufnya kapital semua ya, daftar SIH03. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini saya coba loading ya, masih loading untuk grup berikutnya. Ini tadi adalah informasi untuk yang ekstrakurikuler. Barangkali kurang nih kalau untuk ikut kelas yang reguler aja karena sesuai dengan kehamilan saja. Ingin ikut yang supaya jadi mama glowing. Nah, nanti itu bisa di tematik ya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh sambil ditulis di kolom chatnya. Dan barangkali masih ada yang ingin ikut challenge untuk story di Instagram bisa langsung di posting dan kemudian di tag @jasmine_mkmedica juga Instagramnya Dr. Afi di @aviasti.obgyn. Ini masih di trimester 3 ya? Baik, sebentar. Nah, saya coba share screen lagi. Oke, untuk grup WhatsApp-nya terakhir di trimester 3. Jadi ini tadi sudah yang terakhir, sudah masuk grup WhatsApp-nya semua ya. Dari trimester 1, 2, dan 3. Kalau ada yang belum masuk nanti bisa komen saja supaya nanti dibantu oleh tim adminnya. Oke, karena tadi untuk kelas-kelasnya yang sudah disampaikan, barangkali kita akan sambung kembali untuk diskusinya. Ini banyak juga yang via chat. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Raise hand silahkan. Baik. Ini juga sudah dijawab ya oleh Dokter Afi untuk yang pertanyaan di chat-chatnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh langsung raise hand sekarang. Dan tentunya Ayah Bunda kegiatan di malam hari ini tidak akan terselenggara kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Wardah yang ini juga sudah siap membagikan door prize ya. Jadi yang mau dapat door prize-nya, skincare-nya, nah ini silakan boleh langsung posting di Instagramnya ya. Oke, baik. Tidak ada yang mau raise hand, ini pertanyaannya cukup berarti ya diskusi di malam hari ini. Aman semuanya sudah masuk grup? Oke, boleh kasih jempol-jempol lagi di malam hari ini. Ya, informasinya sudah tersampaikan ya, Alhamdulillah. Bu Bekanya juga sudah semangat nih untuk menyambut ayah bunda. Nanti kita bertemu bergabung di kelas sekolah ibu hamil. Mulai tadi yang paling pertama itu di tanggal 14 Januari. 4 hari lagi ya untuk yang trimester pertama. Jadi boleh banget ayah bunda disiapkan waktunya, tanggalnya ditandain di kalender supaya nanti nggak keskip, nggak kelupa. Oke deh. Kalau sudah tidak ada yang bertanya langsung dan di chat juga nampaknya sudah tersapa semua ya dokter ya. Kalau gitu di kita akan umumkan nih kabar bahagia untuk membuat bumil-bumil di sini bahagia, yaitu memenang door prize ya. Baik, Masya Allah. Nah, kali ini, oke, sebelum kita umumkan, ini buat ayah bunda yang mau ikutan kelas besok, bisa banget. Nah, ini dia untuk kelas besok di Bandung ya. Jadi kalau yang di luar Bandung gimana? Nah, insya Allah nanti di lain kesempatan ada juga ya dokter ya. Nah, ini untuk kelas besok, kelas offline yang akan ditemani oleh dokter Ninis yang tadi kita sudah dikenalkan ya. Bersama dengan timnya ada dokter Salsabila, ada Ibu Salsabila, kemudian juga ada Ibu Fauzia. Nah, ini newborn class. Link pendaftarannya bisa dicek. Apa saja kemudian ketika kita mengikuti kelas besok newborn class ini, nanti kita akan mengenal bayi baru lahir, persiapan menyusui, kemudian perawatan bayi baru lahirnya, kemudian ada pijat oksitoksin dan baby message, ada masalah perawatan bayi baru lahir. Ini biasanya kalau new mom pasti biasanya masih bingung ya dokter ya. Itu hal yang lumrah ya. Nah, ini silahkan bisa ikut bergabung. Hari Ahad besok dari jam 9 sampai jam 12 siang. Praktik latihan menggendong bayi dan juga masalah menyusui. Nah, ini untuk couple. Jadi untuk udah berdua sudah dapat akses rekaman dan materi PPT. Masih ada kesempatan untuk mendaftar, langsung diklik saja untuk link pendaftarannya bit.ly/daftar SIH 03. Huruf kapital semua ya untuk daftar SIH 03-nya. Sudah ada yang daftar? Boleh kalau sudah ada yang daftar, kasih jempol-jempolnya nih. Kasih jempol-jempolnya. Kalau sudah ada yang daftar ya. Nah, seru banget nih kalau bisa ketemu langsung ya. Kalau yang kelas kalau itu ya 35 ribuan per kelas. Lebih Oh, bisnis. baik, baik, baik. Nah, ini kalau ada yang bertanya nih ya, kalau di grup trimester 2 perlu persetujuan admin biar masuk. Nanti di-approve sama admin ya, insya Allah. Nah, ini untuk kelas besok yang sudah siap untuk langsung hadir offline ketemu dokter Ninis dan timnya nanti bisa langsung ya karena ini ilmunya Masya Allah ya yang sangat diperlukan khususnya untuk new mom dan ayah new ayah gitu ya. Untuk grupnya kelas reguler itu satu grup saja. Kalau ada grup lagi itu adalah ketika ayah bunda ikut kelas yang lain. Karena ternyata tadi tidak hanya kelas reguler saja, yaitu ada juga kelas ekstrakurikulernya. Di special batch yang ketiga ini di 2026 itu ada kelas ekstrakurikuler tematik yang mulai dari kelas keluarga berencana, kelas nifas, kelas mindful dengan psikolog dewasa, dan juga ada kelas skincare, kelas birth plan itu nanti grupnya yang berbeda lagi. Tapi kalau ayah bunda hanya ikut yang reguler saja itu satu grup saja ya. Di trimester 1 tadi, trimester 2 kemudian trimester 3 yang tadi sudah ditunjukkan juga ya untuk scan WhatsApp-nya. Menjawab ya? Baik. Nah, di chat ini juga masih banyak yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru juga ini ya. Nah, kalau terkait mungkin bisa dibantu juga oleh Ibu BK ini ya. Ada Bu Helga juga, ini terkait dengan kelas-kelasnya ini, Teh Helga. Kalau dari Bunda Ayu yang bergabung ini ya. Oh, terkait skincare Bumil, apa aman ya Bumil pakai toner malam? Nah, ini nanti juga
kandungan skincare seperti apa. Nah, ini insya Allah akan dibahas juga. Ya, Kira-kira seperti gitu. apa ini, Bu Helga? Silahkan. Oke, terima kasih Teh Syifa dan selamat malam bunda-bunda semua. Terima kasih masih bertahan ya sampai dengan malam hari ini untuk menyempatkan waktu bertemu, berkenalan ya karena biasanya kita hanya via chatnya aja ya. Mhm. Nah, baik bunda-bunda semua, jadi kalau tadi Teh Syifa juga sudah jelaskan ya, ada kelas reguler, lalu ada kelas ekstrakurikuler, sama ada juga yang regulernya juga ya, atau yang tematik. Jadi kalau kelas reguler itu adalah kelas wajib ya, kayak kita kalau bunda-bunda sekolah ya, kelasnya harus datang, mata pelajarannya itu wajib. Jadi kenapa wajib? Karena setiap materi yang dijelaskan di tiap kelas ini sesuai dengan usia kandungannya. Jadi betul banget tadi kata Teh Syifa, kalau trimester 1 udah di trimester 1 dulu aja. Jangan dulu pindah ke trimester 2 nanti khawatirnya overthinking. Mhm. Nantinya overthinking ya, apalagi dengan kondisinya saat ini kan khawatir, aduh saya nanti ke trimester 2-nya gimana ya, kebayang atau seperti apa, trimester 3 dan seterusnya. Jadi lebih baik masuk ke grup sesuai dengan usia kandungan. Itu adalah kelas reguler. Jadi kelas regulernya tiap trimester atau usia kehamilan ada 3 kelas ya, yang tadi juga jadwalnya sudah dijelaskan dengan Teh Syifa ya. Kita akan mulai dari tanggal 14. Lalu juga tadi ada kelas kurikulernya yang tematik. Kenapa sih tematik? Karena umumnya kita akan menyelenggarakan ekstrakurikuler tematik ini tiap batch-nya akan berbeda-beda, Teh Syifa. Jadi Mhm. batch kemarin itu kita bahas tentang newborn. Iya. Terus kita bahas juga tematiknya tentang kelas nifas ya. Nah, jadi di batch ketiga ini kita menyesuaikan dengan kebutuhan bunda-bunda. Jadi 5 kelas ini adalah sesuai dengan kebutuhan bunda-bunda yang udah kita survei ya, yang ada di grup. Tadi ada 5 kelasnya, ada tentang keluarga berencana nih, karena kemarin kalau bunda-bundanya ada yang bergabung di grup di trimester 4 ya, itu banyak banget yang ngebahas, yang bertanya, gimana ya kalau udah ngelahirin tuh KB yang cocok itu apa sih? Nah, itu kita akan bahas di kelas keluarga berencana. Lalu kelas Baik. nifas juga sama, ini juga akan dibahas. Nah, ke 5 kelas yang tadi udah Teh Syifa juga jelaskan, ini semuanya dilaksanakan secara online ya, secara online dengan investasi tiap kelasnya itu adalah 35.000. Ya, Mhm. 35.000 per kelasnya, atau misalnya mau ambil paket semuanya boleh banget. Ini sebagai karena fase kehamilan itu harus dibimbing dengan keilmuan dan dipandu dengan orang yang tepat gitu ya. Jadi jangan sampai kebanyakan ya kalau based on experience itu membandingkan antara satu kehamilan dengan kehamilan yang lain. Jangankan dengan orang lain ya, dengan anak Mhm. pertama, anak kedua aja bahkan sering berbeda. Nah, Betul. jadi kita harapkannya dengan adanya kelas ekstrakurikuler tematik ini, bunda-bunda bisa lebih enlighten ya, lebih tercerahkan gitu ya. Eh, itulah kenapa kita bikin yang tematik dengan investasinya 35.000 per kelas atau 150 per 5 kelasnya. Lalu ada yang reguler juga nih Teh Sifa ya, Iya. ekstrakurikuler kok reguler gitu ya. Mhm. Nah, ini karena diselenggarakannya setiap bulan 1 kali. Ya, untuk yang tadi 2 kelas ya, yang dengan Hypnobird dengan Kakak Dani atau Bidan Dani. Lalu ada juga kelas dengan newborn ya, yang besok akan diselenggarakan. Itu dengan Bidan Fauzia, Bidan Salsa, dan juga Dokter Ninis. Ini ketiganya ini sangat, kalau kemarin saya sempat ikut kelasnya, luar biasa ini ya, menjawab semua mitos-mitos nih. Kenapa? Karena bunda-bunda yang baru melahirkan atau sekarang ini lagi sedang hamil aja tuh banyak banget mitosnya, banyak banget. Yang sepertinya masih bertahan ya dari zaman saya masih hamil, sekarang udah anaknya udah gede-gede, kok mitosnya masih sama aja ya. Mhm. Jadi, nah itu akan semuanya dikupas tuntas semuanya di kelas. Nah, yang tadi yang pertama ada soft prenatal yoga. Nah, ini satu-satunya kelas reguler, ekstrakurikuler reguler yang dilaksanakan secara online. Karena apa? Karena kita inginnya makin banyak banget ibu yang bisa aktif ya, aktif karena selama kehamilan itu harusnya diupayakan bunda-bunda ini aktif karena dengan perubahan tubuh yang luar biasa, adaptasi hormon juga yang luar biasa ya, panggul tulang yang harusnya mungkin yang
semakin membesar dengan adanya bayi di dalam kandungan, tentu ini perlu banyak aktivitas yang memang mendukung ibu untuk melaksanakan atau menjalani kehamilannya dengan nyaman. Ini adalah soft prenatal yoga, dan soft prenatal yoga ini langsung dengan foundernya, dengan Ibu Nena ya, Erna Nena, dan sepertinya beliau juga hadir ya pada malam hari ini. Ibu Alhamdulillah. Nena ada, tadi kalau saya lihat ada di Boleh say hi partisipan barangkali ya. ya. Assalamualaikum Teh Helga. Alhamdulillah tuh. Ini Masya Allah dengan Ibu Erna Nena Sofianti, ini beliau tersertified ya, certified untuk yoga prenatal, dan kelasnya sangat mindful banget ya. Jadi bunda-bunda semua yang di trimester 2 ya, yang sudah bisa beraktivitas ya, sudah bisa berolahraga, ini saya sangat menyarankan untuk ikut kelasnya Teh Nena ya, sama Bu Nena ya. Ini kalau misalnya bocoran nih Teh Nena mungkin keluhannya banyaknya dari panggul ke bawah ya Teh ya, ke dari panggul ataupun posisi janin yang belum optimal, bahkan itu bisa dilakukan dengan olahraga gitu ya. Karena eh, harus tetap aktif ya ibu hamil, kalau tanpa indikasi medis yang memang harus bed rest, lebih baik diaktif aja gitu ya. Jadi nanti pada saat menyusun birth plan ya, pada saat menyusun birth plan pengen kayak gimana sih posisinya? Ada yang pengen jongkok, ada yang pengen berdiri ya, bahkan ada yang posisinya disebutnya mainstream ya, silahkan itu dikembalikan selama tubuhnya, selama ada tubuhnya juga mendukung. Nah, tubuh mendukung ini dengan salah satunya dengan olahraga gitu ya, Tenera ya. Ya, betul. Jadi dengan olahraga juga salah satunya melatih body awareness ya. Jadi kita kenal badan kita sendiri. Badan kita nanti inginnya seperti apa, kita lebih lebih tahu gitu. Jadi badan kita itu memberikan sinyal atau surat cinta juga gitu loh Teh Helga. Iya, betul. Betul Saya banget. maunya posisi begini. Saya maunya posisi begini. Kalau tidak terbiasa olahraga, kita tidak akan bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Ya, Gitu, Teh. Masya betul Allah. banget. Jadi untuk bunda-bunda nih, bisa dari trimester 2 sampai nanti ya trimester 3 ataupun menjelang persalinan, silahkan ikuti ya untuk kelas online-nya dengan Teh Nena ini. Baik. Alhamdulillah. Jadi memang banyak hal yang baru juga begitu ya. Jadi nanti akan betul sekali Teh Syifa. Jadi itulah mungkin ya, ada 3 kelas, ada kelas reguler yang tanpa Mm-mm. biaya apapun, tanpa ada investasi apapun ya. Lalu ada kelas tematik tadi ya, ekstrakurikuler Mhm. tematik dengan investasi 35.000 per kelas. Lalu ada kelas juga ini yang reguler ekstrakurikulernya ada 3 kelas, ada soft prenatal yoga, lalu juga ada hypnobirth dan juga newborn. Silahkan pilih, apalagi kalau misalnya bunda-bundanya di Kota Bandung, silahkan untuk datang langsung ya, offline ke klinik Jasmine ya. Kalau Kalau di Bali ada misalnya nggak, kalau di Bunda? Bali, Ada yang doakan tanya ini. ada cabang ya mungkin ya. Masya Atau nanti Allah. bisa berafiliasi dengan yang ada di Mm-mm. Bali. Gitu Mhm. mungkin Teh Syifa ya tentang Iya, kelas-kelasnya. Kalaupun penjelasannya pada malam hari ini via Zoom sedikit terbatas, kita masih bisa tanya, jawab, diskusi itu di grup. di grup. Jadi silakan bunda-bunda yang terkait dengan kelas, silakan feel free aja untuk tanya-tanya ya Mhm. tentang kelasnya. Nanti sesuai Tuhan. Terima kasih Teh Siva. Baik, terima kasih Teh Helga, Bu Nena juga tadi yang sudah menyapa ya di kesempatan malam hari ini, Masya Allah. Dan tidak terasa memang Sama. kalau kita seru bahasannya, itu pasti waktunya cepat berlalu begitu ya. Apalagi ini semangat menanti buah hati. Nah, kalau gitu biar makin happy di malam hari ini, waktunya untuk Syifa umumkan peserta teraktif terbaik nih, door prize yang sudah kami siapkan. Sudah siap kasih jempol-jempolnya, love-love-nya, emojinya. Nah, ini biasanya yang udah kayaknya saya deh yang menang. Nah, ini paling semangat biasanya ya. Baik, oh Masya Allah. Terima kasih semuanya, masih semangat di penghujung kegiatan malam hari ini. Kalau gitu, ini nggak ada musik pengiringnya ya Teh? Jeng 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 gitu misalnya. Kalau gitu kita umumkan yang kali ini sudah berhasil mengirimkan mulai dari story terbaik dan juga konsisten on cam. Tadi juga ikut bertanya, aktif di chat, ikut raise hand. Ini dia pemenang terbaik kita. Ada
Bunda Ayu Lestari alias @ayulestari 8583. Kasih tepuk tangan dok, emoji tepuk tangannya. Yeay. Masih ada, itu baru satu ya. Masih ada 5 lagi nih ya. Alhamdulillah Bunda Ayu juga sudah raise hand. Nah, kemudian pemenang yang kedua ini adalah story terbaik. Jadi yang sudah tadi mengirimkan story-nya, sudah tag juga ke @jasminmkmedika, sudah follow juga dan tag juga Instagramnya Dokter Afi. Nah, kali ini story terbaik jatuh kepada Umul Fat, yaitu dengan akun @lina_apriliani_. Ada? Ada ya? Oke, kasih tepuk tangan lagi nih ya. Kita banyak tepuk tangan nih sekarang. Dan kemudian story terbaik yang kedua adalah Muslimah Kreatif dengan akunnya Muslimah Kreatif. Ada? Boleh nih. Kalau ada langsung nanti hubungi admin. Ada nih adminnya ya. Nah, admin Sekolah Ibu Hamil yang munculnya gambar kelinci. Nah, itu ya. Boleh chat. Nah, di sini ya. Oke. Itu dia untuk 3 pemenang yang pertama, yaitu terbaik dan konsisten on cam, story terbaik. Dan ada satu lagi untuk story terbaiknya, ada Bunda Ida Rohayani dengan akun _Ida Rohayani. Ada ya? Baik. Oh, salah pencet. Baik, alhamdulillah. Selamat ya Bunda. Dan tadi kan sudah diumumkan juga ya, yang paling konsisten untuk on cam juga akan mendapatkan apresiasi. Selamat kepada Bunda Siti Fatma dan juga Bunda Tasya Saufa. Yeay, tepuk tangan. Wah, senyumannya, Masya Allah. Happy-nya nyampe ke sini ya. Nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya ini ada 3 voucher, 3 e-money ya, dari Jasmine MQ Medica dan juga dari 3 dari Wardah. Nah, silahkan untuk para pemenang bisa langsung menghubungi admin Sekolah Ibu Hamil. Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah bergabung hingga malam hari ini. Mohon maaf ada overtime sedikit, tapi sebelum kita tutup boleh dibuka lagi on cam lagi, kita dokumentasikan dulu momen bersejarah kita untuk membuka Sekolah Ibu Hamil di batch yang ketiga di tahun 2026 ini. Boleh dipersiapkan open cam terlebih dahulu? Wah, ini ramai sekali ya wajah-wajah bahagianya. Nah, senyuman terbaiknya sudah siap? Kalau gitu, kalau sudah siap, kameranya error Bun. Oke, tidak apa-apa ya untuk yang kameranya error. Ini ada 3 slide nampaknya ya. Tesa selesai untuk malam hari ini. Sudah siap untuk kita mendokumentasikan? Oke, masih ada yang siap-siap biar wajahnya muncul ini ya. Oke, kalau sudah siap, senyuman terbaiknya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke, ini slide yang satu. Aman ya? Slide 1. Oke, kemudian kita akan bergeser ke slide berikutnya. Nah, kali ini yang slide berikutnya sudah siap. 1, 2, 3. Nah, berikan senyuman terbaik. Oke, ini untuk di slide 2 sudah. Kita juga akan menyapa, dokumentasikan yang berada di slide ketiga. Masya Allah, Alhamdulillah ramai ya di malam hari ini. Sudah siap yang di slide ketiga? Nah, 1, 2, 3. Oke deh. Baik, terima kasih banyak Ayah Bunda di malam hari ini sudah bergabung menyimak sampai penghujung kebersamaan. Selamat juga untuk para pemenang. Nanti silahkan langsung menghubungi admin ya, atau bisa di WhatsApp atau di Instagramnya Jasmine MQ Medica. Jadi silahkan, mudah-mudahan kegiatan di malam hari ini menjadi titik awal lahirnya sebuah wadah pembelajaran saling mendukung sekaligus komunitas yang tadi kalau disampaikan oleh Dokter Afi selaku founder sudah lebih dari 1.000 ayah bunda yang bergabung yang alhamdulillah terbantu dengan adanya Sekolah Ibu Hamil ini. Mudah-mudahan jadi ikhtiar terbaik kita juga untuk terus menimba ilmu tapi juga rumah bagi para ibu untuk saling menguatkan, bertumbuh bersama yang nantinya melahirkan generasi yang sehat, kuat dan penuh cinta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah bergabung. Hmm, karena sekarang sudah over 5 menit waktunya,
Selamat beristirahat di malam hari ini. Dan sampai jumpa di kelas WhatsApp-nya ya. Yang tadi mau ikut daftar, ayo besok ada kelas offline-nya. Nah, silahkan bisa langsung daftar di bit.ly/daftar SIH03. Nah, itu ya. Silahkan bisa langsung berjumpa di Jasmine MQ Medica. Kalau gitu kita tutup sekian. Terima kasih banyak ayah bunda yang sudah bergabung dan tetap stay hingga sekarang. Selamat beristirahat dan semangat dalam menuntut ilmu di sekolah ibu hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Raffi, Bunda Helga, Bunda Reni tadi juga Erna yang bergabung, dokter-dokter sekalian. Bunda-bunda, terima kasih banyak. Air saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer. Dengan 3 holistic actions, repair, rebuild, regenerate. Your skin barrier reborn now. Wardah. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer. Dengan 3 holistic actions, repair, rebuild, regenerate. Your skin barrier reborn now. Wardah. Repair skin barrier saja tidak cukup. It's time to reborn. Wardah Gel Moisturizer. Dengan 3 holistic actions, repair, rebuild, regenerate. Your skin barrier reborn now. Wardah.